Nah, sekarang kalau produk lo lumayan nih, berarti emang tantangan buat brand-brand kayak gini tuh harus bisa mengconvert orang-orang yang belum pernah pakai atau bahkan nggak akan pernah pakai produk lo untuk rekomen orang lain bahwa pakai ini aja. Gue ngeliatnya, gue sering ngeliat ini atau kata temen gue bagus dan lain-lain. Nah itu yang harus dikejar tuh sebagai tantangan sebagai Halo teman-teman semua, kembali lagi di Level Up Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Gojek. Nah, ada Bayu sini. Welcome Bayu. halo, thank you for craft. Baik, boleh cerita nggak? Oke. Background lu gimana? Oke, jadi pertama-tama dulu gue kuliah sama kayak lo, SBM, ITB. Senior gue setahun. Iya, satu alma mater kita. Yeah. Tapi kebetulan dulu gue ngambil konsentrasinya di marketing tuh. Jadi semua elektif, kan tahun terakhir tuh kita bisa ngambil elective course kan. Itu gue ngambilnya semua marketing. Jadi kalau orang lain kan dicampur finance sedikit, dicampur HR. Dulu kan ada venture capital juga kan. Itu gue bener-bener ngambil semua elective course marketing yang ada gue ambil. Jadi gue pure marketers banget gitu. Oke. Nah dari kuliah tuh gue ngerasa kalau mispersepsi nih tentang orang yang suka marketing tuh selalu dianggap, ini pasti orang-orang yang gaul, yang keren gitu kan. Udah pasti dia ngambil marketing, yang supel gitu kan, yang gak suka angka gitu. Sementara waktu dari zaman gue kuliah, gue udah ngeliat kalau sebenarnya gue paling tertarik marketingnya tuh yang aspek lain gitu. Kalau teman-teman gue kan mungkin lebih sukanya yang marketing yang kreatifnya gitu kan, yang lebih ke service excellence kayak gitu-gitu, yang mungkin ada aspek yang kelihatannya desainnya atau apanya gitu ya. Kalau gue lebih kayak ada hitungannya gitu. Jadi dulu gue ngambilnya yang brand management tuh, yang Pak Reza kalau lu ingat. Itu kan marketing yang paling susah tuh. Yeah. Karena itu yang paling hitungan. Jadi ada tentang brand equity macam-macam gitu ya. Nah itu yang paling gue suka gitu. Justru lebih ke arah strateginya marketing gitu. Dan jarang yang ngelihat marketing sampai aspeknya ke arah sana gitu. Nah pas gue kuliah, gue banyak baca buku dari rekomendasi kampus kan. Dari Seth Godin, Phil Kotler, itu kan profesor-profesor marketing lah. Sampai gue nemu di perpus SBM satu buku, ini 50 marketing guru, di mana ada satu orang Indonesia gitu, yang mana dia bikin buku bareng sama Phil Kotler yang sering dijadiin buku rekomendasi untuk dibaca dari kampus buat yang ambil konsentrasi marketing. Namanya Hermawan Kertajaya. Nah dari situ gue cari tahu lebih lanjut dong. Pas gue baca bukunya, kok bagus banget gitu, dan teorinya di-combine sama local knowledge lah. Kalau yang kayak Seth Godin, Phil Kotler doang yang biasa kan mungkin dia lebih ke marketing framework in general gitu kan. Ini dicampur sama ya tren di Indonesia, behavior orang-orang sini gitu kan. Jadi gue kayak, seru juga nih ya apa yang dikerjain sama Pak Hermawan Kertajaya gitu. Nah sampai akhirnya pas gue lulus, gue punya banyak opportunity buat kerja di tempat lain tuh. Lagi ikut interview juga di consulting, di FMCG gitu kan. Tapi tiba-tiba gue ngeliat Marketplace ada opening gitu kan. Gue iseng cobain, ternyata rekrutmennya cepet banget, lebih cepet dari yang lain. Kalau yang lain kan bisa sebulan lebih. Ini gue cuma 2 minggu langsung ketemu sama final stage-nya Pak Hermawan gitu. Nah itu jadi gue kayak ketemu idola gitu ya. Jadi ini yang selalu gue baca, terus ini orangnya di depan gue gitu. Nah ini yang ngebentuk karir awal gue. Jadi gue akhirnya gue decide masuk ke Marketplace, perusahaannya Pak Hermawan, di mana waktu itu gue gue ikut program namanya Marketplace Leadership Program. Jadi kayak MT-nya gitu. Nah itu batch satu-satunya batch, karena abis angkatan gue udah gak ada batch-nya lagi gitu. Iya, jadi kayak harusnya kan itu jadi kayak mungkin penerus di Marketplace gitu kan. Kenapa gue mau belajar di situ? Karena selain faktor Pak Hermawannya, kan gue suka banget sama Marketplace-nya kan dari gue kuliah. Karena di situ ada consulting, ada Marketplace Institute. Jadi basically bikin training, bikin modul, bikin kayak knowledge bank tentang marketing. Terus kita nge-train multiple companies gitu. Sama ada Marketplace Research. Jadi dia kayak mungkin kalau di luar kayak Kantar, kayak macam Nielsen gitu ya, tapi versi lokalnya gitu. Sama ada Marketeers yang mungkin orang-orang tahu, yang majalah itu, entertainment, event macam-macam. Nah
benefit dari gue join si leadership program itu, gue di-rotate ke semuanya. Jadi gue bisa belajar di consulting, strategi yang paling gue suka, gue bisa belajar research kualitatif, kuantitatif, gue bisa belajar bikin modul, bikin komunitas gitu kan basically, sama belajar yang entertainment-nya. Nah itu jadi exposure gue pertama di dunia kerja yang marketing banget gitu kan. Gue 1,5 tahun di situ, gue di-assign ke Marketplace Consulting. Jadi basically di sana ya lebih banyak handle yang high level marketing strategy buat higher ups di company-company yang pakai jasa kita gitu ya. Ada banyak company yang benar-benar variatif banget di situ gitu. Tapi mungkin kita bisa bahas nanti. Abis itu gue pindah dari Marketplace ke Gojek. Ketemu lu juga waktu itu di situ. Awal-awal di GoBox kayaknya lu udah lebih duluan tuh. Waktu itu gue tapi masuknya bukan jadi marketing di situ, jadi business development, customer acquisition. Jadi itu kan kayak semacam mix between business development sama sales gitu. Waktu itu gue juga nggak tahu jadi customer acquisition tuh gimana gitu kan. Tapi waktu itu Nanda, bos gue, ibaratnya ngasih tahu kalau sebenarnya basically ya kayak marketing gitulah, cuman audiensnya lebih ke arah B2B gitu ya. Karena kan dulu ada yang handle yang B2C-nya tuh di GoBox, si Ivan. Terus gue lebih fokusnya ke corporate gitu kan. Terus gue ngerasa nggak beda jauh sih. Gue di consulting juga counterpart gue BOD-nya Pertamina, BOD-nya Garuda gitu kan. Jadi mungkin gue bakal masuk ke situ gitu. Nah karena gue ngerasa apa ya, kebeli banget lah sama value-nya Gojek saat itu. Nanda jago jualan juga sih. Nanda juga jago jualan kan. Nanda great marketer tuh. Mungkin one day dia kesini juga siapa tahu. Iya benar. Kodik Indo. Gue jadinya ya udahlah nggak apa-apa, coba aja walaupun bukan marketing gitu kan. Nah akhirnya gue bikin ya ibaratnya tim BD itu dari nol. Gue the first BD person di GoBox. Rekrut 3 orang pertama, expand ke 15 kota. Di 15 kota masing-masing ada 3 orang juga gitu kan. Ya benar-benar bikin SOP-nya semua dari nol, terus bikin yang deal semuanya lah ya. Waktu itu kan juga lu kan offset kan, jadi kita ngedeal SC Johnson, terus kayak Carrefour atau Trans Retail, terus Seva Logistik, DHL, macam-macam. Jadi perusahaan-perusahaan gede kan, termasuk IKEA waktu itu juga. Jadi kayak lumayan seneng sebenarnya. Udah 1 tahun lebih megang BD gitu kan. Oh ternyata seru juga gitu kan. Terus one day ternyata Nanda dapat opportunity lebih gede kan, handle GoBox. Terus gue pikir ya Nanda mungkin udah sinyal-sinyal ke gue waktu itu buat nge-promote gitu kan, jadi head. Gue pikir bakal jadi BD gitu karena gue udah suka gitu kan. Dan yang gue kaget ternyata gue diminta tolong handle Gosen juga, karena kan logistiknya waktu itu akhirnya Gosennya dikasih ke kita juga, tadi kan di transport kan. Jadi bener-bener full-fledged logistik, gak cuma GoBox tapi Gosen juga. Tapi balik lagi ke marketing gitu. Nah waktu itu yang gue rasain kayak dating back to your ex-girlfriend gitu. Karena kan itu udah mantan gue kan. Lu udah tinggalin dia 1,5 tahun, satu tahunan lebih lah. Udah suka banget nih sama BD. Tiba-tiba diminta tolong ngurus marketing lagi gitu kan. Jadi yang gue rasain pasti semua hal yang gue pelajarin di kampus, yang gue pelajarin di Marketplace, itu udah banyak yang outdated. Karena marketing tuh bergeraknya cepet banget. Jadi pas gue balik, dan gue udah setahun di BD kan, jadi banyak hal yang mungkin dulu digital marketing, performance marketing tuh nggak se-advance kayak saat itu gitu. Kalau sekarang kan jauh lebih advance lagi gitu. Jadi definitely yang gue harus belajar banyak di situ gitu kan. Dan jadi kayak kayak benar-benar harus ngulik lagi dari awal gitu. Cuman gue ngeliatnya ya udahlah, toh juga gue emang suka sama marketing kan. Jadi ya mungkin ini membuat gue jadi harus mau nggak mau belajar lagi gitu. Akhirnya di situ gue megang marketing, jadi lebih ke B2C lagi. Terus waktu itu handle Gosen juga lebih ke arah yang pertama kali kita integrate ke Tokopedia sama Bukalapak tuh. Jadi kita juga harus introduce tentang Gosen ke end consumer-nya Tokopedia sama Bukalapak. Itu jauh banget loh dulu. Kita nge-educate, lu check out-nya pakai Gosen aja. Karena kan dulu pilihan lainnya kan lebih konvensional kan, ada yang instan. Dan kita juga penetrate ke merchant-nya Tokopedia sama merchant-nya Bukalapak gitu ya, buat nge-educate bisa nih aktifin solusi logistik ini nih buat end consumer kalau butuh lebih cepat gitu akhirnya. Nah itu juga jadi pelajaran baru, oh ternyata
ini tuh jauh banget kita nge-educate-nya gitu kan, long tail banget tapi seru gitu. Akhirnya belajar bareng sama Andra yang kebetulan kayaknya episode sebelumnya Andra kan nih. Dulu kan digital marketingnya Gojek kan Andra tuh. Nah, ngulik tuh digital marketing buat Gosen sama GoBox tuh bareng Andra tuh. Habis itu gue waktu itu jalanin campaign buat O2O gitu. Jadi kita banyak distribute voucher code lewat digital marketing tapi segmented. Misalkan segmen ke orang yang baru nikah, digital marketingnya voucher code-nya lewat digital marketingnya beda. Orang yang baru mau masuk kayak zaman-zaman sekarang nih, pas nih timingnya lulus sekolah, lulus SMA mau masuk kuliah, dia kan mau pindahan kosan. Atau orang mau lulus kuliah mau masuk kerja gitu. Jadi kayak kita bikin segmen banyak banget, voucher code-nya dibikin unik per segmen itu, terus kita target lewat digital marketing gitu. Plus yang menurut gue lumayan influential waktu itu, kita combine sama billboard di daerah gitu. Jadi billboardnya kita taruh voucher code juga. Kalau sekarang kayak itu praktek yang jadi wajar gitu, best practice gitu. Udah banyak yang lakuin itu. Nah kalau zaman dulu belum banyak. Mungkin kita termasuk salah satu first mover. Jadi gue taruh misalkan kayak billboard di Semarang, Jogja, Bali, macam-macam di area-area yang sifatnya dekat sama kosan, sama dekat sama sekolah, sama dekat sama daerah pasar, pasar ruko gitu-gitu. Nah, make sense. Kalau orang kan zaman dulu naruh billboard tuh yang penting orang bisa ke-recall ini ngomongin apa sih brandnya, ini brand apa, dia punya apa sih. Nah kalau gue naruh voucher code gitu. Jadi biar billboardnya berguna, kita bisa nge-track billboard ini ROI-nya berapa gitu. Karena kan billboard ini kan ATL banget kan. Kalau lu nggak naruh something yang bisa lu follow up kayak voucher code atau QR code zaman sekarang, identifier lah, lu nggak tahu sebenarnya orang-orang yang pakai produk lu tuh datangnya awalnya lihat billboard yang itu gitu. Nah dengan kita taruh voucher code di tiap billboard, kita jadi tahu next time ya ini matiin aja deh, nggak usah diperpanjang nih karena yang redeem dikit. Yang ini ternyata banyak banget, let's double down on that gitu. Nah jadi dalam waktu 3 bulan pertama gue handle marketing GoBox Gosen, gratefully gue bisa drive growth-nya yang B2C transaction-nya sampai 7 kali lipat dibanding 3 quarter straight sebelumnya. Jadi 3 bulan versus 3 quarter 9 bulan itu growth-nya 7 kali lipat dengan semua yang gue implement tadi. Jadi sorry Nanda ya, gue makanya kita jadinya nge-shift kan, dia jadi yang lebih general, gue jadi marketing gitu. Jadi bukan artinya Nanda jelek gitu. Bukan. Kan dia udah di Ireland sekarang kan, udah di Twitter. Tapi Nanda juga emang yang waktu itu juga mencetuskan ide measurement di voucher code itu kan. Benar. Ya, gue juga grateful karena kan jadinya head of business-nya kan yang ngerti marketing kan Nanda gitu kan. Jadi kita juga kalau mau ngomong ngulik ini itu jadi lebih nyambung karena kan tadinya dia yang megang marketingnya gitu. Nah jadi gara-gara itu akhirnya gue dikirim sama Piot, CMO-nya Gojek yang dulu, Piotr, ke Texas. Sempat dulu. Jadi itu kayak mungkin reward kali ya buat best achiever di marketingnya Gojek. Gue kepilih bareng sama Marcella tuh yang megang marketing GoFood. Sekarang udah di Gosen dia. Sekarang di Gosen teman gue dulu. Unik sih ini semua. Orang itu aja. Nah terus kita berangkat 2 minggu masuk ke delegasi Indonesia bareng sama Kemenparekraf. Bareng sama Kaskus, Blibli, Clue, terus Picmix, banyak tuh startup yang waktu itu juga masih belum segede sekarang gitu ya. Abis itu kita buka booth di situ, booth Archipelagic, jadi booth Indonesia gitu. Terus kita present tentang startup ini. Nah, gue sama Marcella jadi representatifnya Gojek. Tapi di situ juga Piot ngasih flexibility buat, kan di sini banyak marketer hebat. Ayo lo nggak usah jaga booth terus, kalau emang ada waktu ikut aja seminar-seminarnya. Jadi waktu itu gue masuk ke kelasnya Gary V. Terus gue masuk ke kelasnya Casey Neistat. Sekarang kayaknya udah nggak begitu tahu kali orang zaman sekarang, tapi dulu tuh dia termasuk YouTuber yang oke banget gitu. Dulu Joe Biden masih Vice Presidennya Obama gitu, gue juga ikut masuk ke webinarnya gitu kan. Jadi, gue banyak banget terbuka mata gue tentang ini mungkin bisa dibilang ya di dunia sana itu kan kiblatnya marketing ya. Jadi emang beda banget karena audiensnya juga lebih ready lagi buat penetrate kan. Dan yang paling gue amazed itu sebenarnya Piot nitip ke gue sama Marcella, coba lu lihat gimana dia nyelenggarain South by Southwest ini, karena ini acara benar-benar udah
bertahun-tahun, terus tiap diadain tuh semua orang nggak cuma dari Amerika belahan mana-mana, dari dunia datang semua ke situ. Karena itu kan event tentang tech, musik, film macam-macam gitu kan. Jadi semua yang kreatif, orang kreatif ada di situ gitu. Nah yang gue nggak tahu ternyata kan mungkin karena gue dikirim 2 minggu, pas gue balik mungkin dianggapnya gue punya utang budi kali ya, maksudnya kayak ini lu udah gue kasih nih gitu kan. Jadi gue dikasih tanggung jawab untuk megang gue video bareng sama Ivan. Tadinya sama Marcella, tapi kebetulan Marcella waktu itu kan lagi hamil kan, jadi kan udah mau maternity leave. Akhirnya diputusin gue berdua sama Ivan megang gue video. I see. Itu kompetisi Indie Movie Fest yang mungkin annual campaign yang Piotr paling suka. Oh gitu. Karena dia yang budgetnya gede, terus dia sebenarnya menariknya tuh karena kita nge-encourage ratusan orang tuh untuk bikin UGC kan, user generated content, video tentang Gojek gitu. Oh gitu. Jadi kita bikin kayak mungkin ada macam-macam tema kan, tema dokumenter, tema yang drama, tema yang komedi. Oh ini dari rewardnya itu ya? Iya, jadi ada tracknya gitu. Jadi lu mau submit di track yang mana gitu kan. Ada hadiahnya per track itu gitu. Nah itu kebetulan emang salah satu project marketing yang paling gede tiap tahunnya. Gitu. Dan dipercayain ke gue sama Ivan itu. Yang mana di situ kita kerja bareng sama banyak banget orang-orang kreatif kayak Riri Riza, terus abis itu Mira Lesmana, abis itu gue yang komedi kita sama Anggi Umbara, terus sama Reza Rahadian, Chelsea Islan, sama Piot juga, dan juga Mikey, si yang punya Gojek sebelum Piot. Jadi itu 7 dewan jurinya, tapi kita ngebentuk kompetisi itu juga bareng sama mereka. Mereka jadi ikut ngasih masukan juga gimana kompetisi ini harus dibikin gitu. Jadi punya kesempatan buat kerja sama orang-orang kayak gini di dunia marketing tuh menurut gue, wah ini benar-benar once in a lifetime experience. Karena waktu itu secara reward bisa dibilang ini kompetisi Indie Movie Fest paling gede di Indonesia. Hadiahnya 1M. Habis itu secara partisipan kita awalnya cuma 1,5 bulan submission period. Karena animenya panjang, animenya banyak, jadi diperpanjang tuh jadi 2,5 bulan kalau nggak salah. Dalam waktu 2 bulanan itu emang kita bisa generate 800-an submission, which menurut gue lumayan besar ya, dan juga lumayan amazed juga, berarti banyak banget kreator. Waktu itu kan belum banyak kayak sekarang nih. Kalau TikTok sekarang kan nggak encourage orang jadi kreator gitu kan. Waktu itu kan nggak sebanyak sekarang nih YouTube kan waktu itu, dan lebih ke video-video panjang. Dan ternyata ada 800-an orang yang ikutan gitu, karena mungkin menurut gue key-nya juga gue main ke akar rumput, main ke grassroots. Jadi gue kolaborasi sama Ruru, terus sama ya seniman-seniman kontemporer gitu yang emang megang komunitas. Dan dia emang biasa main di film gitu kan. Nah kita penetrate ke dalam komunitas itu untuk ngasih tahu ada kompetisi ini, kalau mau ikutan dapat hadiah 1M. Coba ini ada track-track macam-macam, dan juri-juri tadi itu dibagi berdasarkan track-track tadi gitu. Abis itu dari situlah offer tentang Mocha dari Mocha datang dari Arianto. Gue terus terang sampai sekarang gue sering nge-joke sama Arianto. Gue baru tahu tentang Mocha tuh 5 menit sebelum gue ketemu Arianto. Gue baru tahu tentang POS ya, karena menurut gue POS tuh kan sangat niche banget gitu kan. Gak semua orang tahu POS. Jadi gue cuma waktu itu ada opportunity untuk handle POS, oke udah ketemu dulu aja gitu kan. Nah gue baru baca tentang POS tuh apa sih sebenarnya. Itu 5 menit pas gue di parkiran, kan gue udah nyampe duluan nih di Starbucks Senayan City tuh. Gue baca dulu, oh POS tuh ini, baru kemudian gue ngobrol sama Arianto. Saat itu gue masih megang gue video. Nah, begitu gue baca tentang POS, begitu gue ngobrol sama Arianto tentang POS, kebetulan kan gue emang interestnya di UMKM kan. Karena selama gue di Gojek juga gue handle-nya GoBox, GoSend. GoSendnya juga educate merchant-nya Tokopedia UMKM. Jadi long tail UMKM itu menurut gue space yang lumayan niche sebagai marketer. Gak banyak yang ngulik marketing ke sejauh itu gitu. Terus pas gue ngobrol sama Haryanto, oh ternyata POS tuh UMKM banget gitu. Dan di jalan pulang tuh gue mikir, kalau gue suka banget sama UMKM, kalau gue pengen nge-deliver impact gue sebagai marketer ke UMKM,
ini with due respect ke logistik ya. Yeah. POS tuh mungkin lebih kritikal atau prominent buat bantu UMKM. Karena logistik tuh menurut gue while very helpful, dia layer yang paling eksternal, layer terakhir kan. Setelah transaksi terjadi, baru sellernya atau merchantnya mikir, gue mau kirim pakai yang paling aman, yang paling murah, yang paling yang paling banyak dipercaya itu yang mana ya? Gitu. Jadi dia mikirnya setelah transaksi happen kan. Sementara kalau POS itu kan every important decision for that business itu mulai dari POS. Bahkan sebelum transaksi kejadian. Jadi, dan gue juga ngerasa bahkan gue aja nggak tahu POS apa, berarti harus lebih banyak orang yang tahu nih tentang POS. Supaya banyak yang lebih ngerasa, oh berarti kalau gue mau ngambil keputusan lebih cepat strategi bisnis gue, mendingan pakai POS. Karena kalau gue rekap manual, mungkin gue baru tahu setelah 1 minggu atau 1 bulan, itu pun rekapnya butuh waktu berapa jam gitu kan. Jadi decision yang gue ambil tuh udah terlambat, karena itu historical, ya kan. Sementara kalau POS kan cloud based, real time, lu nggak usah repot lagi buat ngerekapnya. Ada aplikasi yang ngebantu lu ngerekap itu gitu kan, dan itu real time, tiap hari bisa lu lihat, tiap jam gitu movementnya. Jadi lu bisa ngambil decision lebih cepat dan lebih akurat gitu. Karena yang biasanya lu harus energi lu habis buat ngerekap, ini energi lu bisa lu pakai buat langsung ambil decisionnya. Lu bisa lebih banyak waktu buat ngobrol sama customer atau nyari ide lagi buat develop produk gitu kan. Nah itu yang membuat gue, oh kalau gue marketing ini POS, menurut gue secara secara self satisfaction sebagai marketer kayaknya bakal lebih tercapai walaupun orang nggak banyak yang tahu tentang POS, tentang Moka dibandingin Gojek. Gitu. Nah itu membuat gue ngambil challenge itu, pindah ke industri yang sangat niche, mungkin secara skala perusahaan juga jauh lebih kecil daripada Gojek waktu gue tinggalin. Dan waktu itu gue punya personal goal gitu, gue bakal di sini sampai berhasil. Nah berhasil itu adalah kalau nggak cuman UMKM doang tahu tentang Moka, tapi end consumer yang nggak punya bisnis ini juga harus tahu tentang Moka itu apa. Nah itu dimulai dari mana gitu kan? Dimulai dari awareness tentang Moka sendiri. Gitu. Jadi ya kita nggak genjot presence-nya Moka di kafe-kafe yang kebetulan emang produknya bagus gitu kan. Jadi kafe-kafe yang keren, coffee shop kan lagi menjamur tuh di saat-saat itu. Standarnya pada pakai Moka, dan akhirnya kita bikin kayak tablet stand gitu yang ngebuat banyak orang begitu dia bayar, dia at least ngeliat, oh ini pakai sistemnya Moka nih. Ternyata banyak end consumer yang aware tentang Moka gara-gara kalau dia bayar di coffee shop ngantri, dia ngeliat, oh ini pakai Moka. Nah jadi itu yang membuat gue cukup bangga juga sih, cukup proud juga, karena gue ingat banget awal-awal misalkan gue kan beberapa kali ngisi kayak Tech Indonesia kayak gitu. Awal-awal pas gue pindah ke Moka tuh mungkin pas sesinya Moka itu dikit banget yang datang, karena yang relate cuman yang di dunia B2B gitu atau merchant gitu. Nah pas tahun sebelum dia acquire sama GoPay, tahun terakhirnya lah 2019 gue ngisi Tech Indonesia lagi. Itu kan gue iseng kan, jadi sebelum sesi gue bikin live survey gitu di stage, lu tau Moka nggak gitu. Dan ternyata banyak banget yang tahu Moka gitu. Dan sesinya rame, banyak yang tahu Moka. Dan pertanyaan gue berikutnya, jadi kan live poll gitu kan pakai Slido kan. Mungkin orang-orang zaman dulu ngeliatnya, lu cuman perlu awareness dari audiens lu doang gitu kan. Dan zaman sekarang menurut gue enggak. Karena yang bukan audiens lu juga bisa ngasih important advocacy buat influence decision-nya si your next user gitu. Yang mana zaman sekarang orang lebih percaya rekomendasi dari orang yang dia kenal. Makanya zaman sekarang itu kayak TikTok, Instagram megang banget karena nggak cuman influencer gede. Sekarang yang kayak TikTok itu kan itu dia membuka kesempatan buat micro influencer, nano influencer, yang mana ujung-ujungnya lebih dekat lagi ke masyarakat kan. Nah ini bisa dibilang ya kayak advocacy tadi gitu. Jadi begitu brand lu udah banyak awareness-nya sampai ke even yang bukan user lu, di saat ada user lu yang lagi considering gue pakai produk apa ya, makin banyak yang advocate pakai ini aja, padahal dia belum pernah pakai. Nah menurut gue kesuksesan dari suatu brand equity itu adalah di saat orang yang nggak pakai produk lu sekalipun
advocate tentang produk lu ke orang lain. Kalau ambil contoh misalkan kayak industri makanan deh atau minuman yang semua orang bisa beli gitu kan. Itu mungkin beberapa top of mind-nya emang brand-brand yang kita lihat sehari-hari gitu kan. Itu udah keren gue rasa marketingnya. Tapi itu menurut gue karena semua orang bisa punya akses buat coba itu gitu. Nah sekarang kalau produk lu lumayan niche, berarti kan buat lu memperbesar keran gitu ya untuk nge-influence orang lain dari sekitarnya, pakai ini aja. Itu kan lebih kecil kemungkinannya kan. Berarti emang tantangan buat brand-brand kayak gini tuh harus bisa meng-convert orang-orang yang belum pernah pakai atau bahkan nggak akan pernah pakai produk lu untuk rekomend orang lain bahwa pakai ini aja. Gue ngeliatnya, gue sering ngeliat ini atau kata temen gue bagus dan lain-lain. Nah itu yang harus dikejar tuh sebagai tantangan sebagai marketer. I see. Gue rasa Mocha cukup berhasil, tapi butuh waktu pasti nggak sebentar gitu. Karena brand equity itu ditabung di bertahun-tahun kan, 2 tahun 3 tahunan sampai ke titik itu. Akhirnya tahun 2020 Mocha diakuisisi sama Gojek, GoPay sebenarnya, dan kita masuk ke ekosistemnya Gojek dan GoPay karena di situ kan banyak banget ada Midtrans, ada Sally, ada macam-macam kan, ada GoPay, ada GoFood, terus kita bikin GoStore juga, GoKasir, jadi banyak produk-produk baru yang merchant facing semua. Gue mulai di GoPay Gojek itu sebagai salah satu head of marketing dulu nih, karena kalau mungkin yang lu juga udah tahu kan waktu itu kalau B2C team ya, itu udah consolidated under satu CMO kan. CMO yang terakhir itu Pak Yakin. Kalau B2B-nya itu masih scattered gitu. Jadi timnya masih kecil-kecil, sendiri-sendiri. Terus kalau mereka butuh shared services atau kayak tim kreatif, tim brand, mereka minjem juga kayak yang di consumer side. Yang mana pasti B2B timnya, B2B marketing timnya bakal antriannya paling terakhir. Karena kan pasti mungkin dari sisi priority mungkin B2C bakal selalu diprioritasin kan, karena movementnya lebih cepat, lebih kelihatan ke banyak orang, budgetnya lebih lebar, budgetnya lebih banyak gitu kan. Dan Gojek has always been a B2C company before gitu. Jadi pasti akan selalu diutamain yang B2C dulu. B2B-nya selalu ujung-ujungnya nggak kepick up request-nya atau paling terakhir, atau resource-nya dapetnya cuma dikit, jadi ya output-nya nggak. Terus ini juga kan ada Midtrans juga yang harus diakuisisi juga, itu B2B juga ya. Jadi benar. Yang bikin complicated buat consolidate semua B2B marketing team di Gojek itu karena audiensnya tuh beda-beda banget. Nah, karena audiensnya benar-benar lebar banget. Kedua, entity-nya beda-beda, business head-nya beda-beda kan. Jadi OKR-nya bisa conflicting satu sama lain. Yang ketiga, kebanyakan dari acquired company kan, Midtrans, Mocha, terus kayak Sally, macam-macam. Jadi kalau kita bandingin sama yang sekarang udah jadi teman kita nih di GoToGrow, Tokopedia kan semuanya dimulai dengan toko apa brandnya gitu kan, atau misalnya Bukalapak buka apa gitu kan belakangnya. Yang bikin complicated di merchant marketing karena brandnya itu nggak go semua. Kalau yang go brands itu kan kayak GoBiz, GoFood, GoPay, terus kita baru bikin GoKasir, GoStore gitu kan. Tapi kita ada Mocha, ada Midtrans, ada Sally gitu kan, ada Spots gitu. Nah itu brand guideline-nya beda lagi. Terus habis itu ya semua aspek visual sama tone of voice-nya itu beda juga gitu. Jadi kan buat disatuin tuh bakal complicated banget. Nah kebetulan Pak Yakin emang ngomongnya ke gue 1,5 tahun terakhir sebelum ketemu gue, emang pengen nyatuin ini tim gitu. Tapi kebetulan emang masih belum dapet nih buat convince yang lain supaya yaudah kita satuin aja gitu. Jadi emang udah jadi personal goal-nya beliau, tapi belum kesampaian. Ya kebetulan karena dari pas tahun 2020 kan gue diakuisisi, habis itu Maret 2020 gue mulai sebagai head of marketing salah satu produk. Terus sebenarnya gue udah mulai kayak penasaran nih, kan gue udah ninggalin Gojek 3 tahunan. Sebenarnya kayak gimana sih marketingnya gitu setelah ditinggal gitu kan. Yang gue cukup kaget ternyata memang untuk kalau di B2C jangan gue nggak nyentuh sama sekali ya, kan aspek gue di B2B kan. Pas gue cabut di 2017 juga B2B ekosistemnya Gojek masih belum kayak sekarang gitu. Itu masih baru mulai banget. Sekarang kan udah jadi gede kan.
Nah jadi gue penasaran sebenarnya peer gue atau marketing lain yang megang brand lain kayak di Mitrans, di Spots, di GoBiz, di GoFood, mereka ngejalanin marketingnya gimana gitu. Yang menurut gue bagus-bagus gitu caranya. Cuman yang gue kaget adalah lebih ke adaptasi ke marketing teknologinya tuh ternyata masih kurang. Martech, tools gitu, tooling buat CRM. Mungkin yang B2C udah pakai gitu kan. Yang B2B mungkin karena dianggapnya supporting gitu kan, supporting team, belum ada yang benar-benar ngedirect arahnya kira-kira kemana. Habis itu misalnya kayak nggak ada OKR-nya, nggak ada yang bisa nge-push ke sana kemari ke produk atau engineering. Jadi ya ternyata tools buat support kebutuhan mereka sehari-hari itu minim banget. Jadi mereka ngelakuin sesuatu tuh sangat manual banget gitu ya. Gue sangat sedih waktu itu. Karena wah, kita bakal ngurus 1 juta merchant lebih loh. Dengan cara semanual ini bakal painful banget gitu. Akhirnya waktu itu gue iseng-iseng sama tim, udah kita bikin dokumen aja deh buat ngebandingin di kita sama di Mitrans gimana. Waktu itu kan gue masih di Moka kan. Di Moka sama di Mitrans bedanya apa, cara ways of working, SOP-nya, marketingnya, di kita sama di GoFood gimana, di kita sama di GoBiz gimana gitu kan. Buat personal ini aja, buat catatan kita sendiri doang. Jadi biar kita tahu kalau kita collaborate sama sesama tim marketing di brand-brand lain ini, kita tahu yang mereka nggak bisa lakuin apa, yang mereka bisa lakuin apa, terus kita bisa bantu di mana. Nah, luckily enough, di Mei atau baru 3 bulan gue jalanin role yang sama sebenarnya, tapi under ekosistem yang lebih gede, Pak Yakin ketemu sama gue, terus ngobrol, why don't you help me to create a blueprint kalau misalnya merchant marketing ini disatuin jadi satu tim gede under your guidance. Karena kebetulan kan gue dari Moka bawa 55 orang. Gue punya shared services yang di sini dibutuhin juga kan, di B2B-nya. Karena kan tim Mitrans, tim GoFood, merchant, tim GoBiz, itu mereka ngantri ke shared services di B2C kan. Nah kalau di B2B jadinya karena tim gue size-nya cukup besar, jadi mungkin dilihatnya sama manajemen bisa di-stretch nih, daripada tim gue cuma handle Moka doang, mungkin sekalian nih bisa handle GoFood, merchant, GoPay merchant, GoBiz, terus Selly, Mitrans dan lain-lain gitu. Jadi biar nggak usah ngantri kesini lagi, terus tim yang di sini jadinya lebih efisien lagi gitu. Jadi guanya di-stretch, tapi gue juga nge-stretch anak-anak gue supaya mereka bisa berkembang dan belajar lebih banyak tentang marketing, role yang mereka masing-masing yang beda untuk handle multiple brand under ekosistem besar kayak Gojek dan GoTo Financial. Waktu itu gue pada Tokopedia buat jadi B2B marketer yang lebih jago lagi. Nah ini pelajaran yang banyak banget yang gue pelajarin di consolidating this merchant marketing team gitu. Karena tadinya gue work as their peer kan. Terus gue jadi harus naik dan harus consolidate tim yang tadinya tim gue dengan tim yang baru gue kerja bareng. 3-6 bulan terakhir dari tim marketingnya Mitrans, tim marketingnya GoFood Merchant, tim marketingnya GoBiz, tim marketingnya GoPay Merchant gitu kan. Dan gue jadiin satu organisasi gede dan gue re-org juga, ada beberapa orang yang gue rotate juga, role-nya gue pindahin ke sini ke situ gitu karena emang strukturnya udah nggak cocok lagi kalau ikut yang lama gitu kan. Dan itu mungkin aspek change management juga sebagai marketer gitu yang harus dipelajarin lagi gitu. Karena sebagai marketer mungkin change managementnya adalah you need to be very clear and articulative kan. Sebenarnya benefitnya apa sih kita jadiin satu gini timnya gitu kan. Benefitnya buat merchant itu yang paling penting, buat Gojek dan GoTo Financial supaya brandnya lebih engage, dan buat lu juga semuanya sebagai marketer yang tadinya mungkin tim lu kecil-kecil, lu request ngantrinya lama, terus silo satu sama lain saling sikut-sikutan karena targetnya overlapping tapi lu nggak ada yang punya bird eye-nya, lu nggak punya akses ke marketing technologies, tools CRM gitu yang membuat lu bisa berkembang lebih jauh dengan automation dan lain-lain. Dan career path juga, kalau lu tim lu kecil kan mungkin mentoknya selesai gitu kan, kalau dijadiin satu tim gede dia jadi bisa panjang karirnya gitu. Nah jadi aspek marketing ya di situ adalah bikin semua komunikasinya juga clear ke semua stakeholders kalau ini merchant marketing harus jadi satu karena apa. Kemudian ya make it very simple ke semuanya supaya bisa nangkep gitu kan dan buy in gitu ke ide dan konsep yang ada.
nggak semua orang mau ya, kayak ribet banget alignment tuh gitu. Kayak kebayang lah gitu kompleksitinya dari banyak. Kok lu mau step up ngambil responsibility itu buat consolidate? Semua tuh kan kayak PR banget ya sebenarnya. Kenapa lu mau step up sih gitu untuk ngurusin itu? Karena mungkin gue lakinya juga kebetulan tim-tim yang mau dikonsolidate ini punya visi yang sama, I see. punya passion yang sama. I see. Passionnya emang rata-rata di dunia UMKM. I see. Banyak anak-anak gue yang emang beneran merchant juga, jadi dia kerja tapi dia juga merchant GoFood gitu. Jadi dia tahu sebenarnya banyak yang nggak ideal, kayak wah ini kebanyakan gue nerima message juga mereka ngerasain gitu kan. Jadi kan yang paling penting tuh apa sih, kan salah satu value Gojek kan, it's not about you gitu kan. Nah kita ngelihat sebenarnya yang paling penting adalah kita ngelakuin ini untuk siapa, untuk merchant kita gitu kan. Nah somehow mungkin gue diberkati sama team member yang punya value yang sama, kebetulan passion mereka juga sama. Coba gue melihat emang ada qualities dari lo sendiri, which is itu persuasiveness-nya gak sih? Kayak lo tuh orangnya persuasif banget gitu. Mungkin itu juga kenapa lo suka marketing. Terus kayak mungkin apakah dari consulting background-nya gitu, dari marketplace-nya lo punya skill persuasif atau emang sebelumnya emang lo udah punya skill itu? Kayak gue rasa gue basicnya introvert. Jadi buat jadi persuasif kayak gini nih, kayak dari tadi gitu kan. Sebenarnya basicnya gue kayak gini dulu. I see. Gitu. Jadi gue juga nyadar bahwa pekerjaan gue membuat gue berubah jadi versi yang lain. I gitu. see. Karena dulu gue kayak waktu versi gue lebih kecil, SMP, SMA mungkin gue tipikal yang nggak nyaman gue ngomong di depan gitu kan. I see. Pas gue kuliah pun sama, gue masih introvert, tapi gue mungkin kebentuk kayak lo bilang emang bener-bener consulting tuh ngebentuk banget. Karena lo harus keep up sama stakeholders yang umurnya jauh di atas lo. Bisa 2 kali lipat umur lo saat itu kan. Gue fresh grad tuh. Stakeholders gue bisa 40-an tahun, 50-an tahun. Kayak kebayang salah satu klien gue waktu itu industri poultry, bukan pupuk apa? Pakan ternak unggas. Wow. Jadi key stakeholders gue yang udah berkecimpung 20 tahun lebih di industri itu gitu kan. Gue baru, anak kemarin sore yang baru lulus, gue baru supaya gue bisa keep up sama obrolan ini, gue harus baca banyak kan. Yes. Dan mau gak mau gue harus master the art of persuasiveness itu untuk ngasih tahu bahwa ide gue layak untuk dipertimbangkan. Kalau belum aja lu udah gak pede gitu kan, pasti kan kayak ya apaan sih, ya pantesan aja dia ngasih kita konsultan nih yang baru lulus kemarin gitu kan. Jadi gak usah kita dengerin lah gitu. Jadi gue kayak gue harus keep up. Mau juga harus bisa membawa diri ke key stakeholders ini. Key stakeholders ini berarti kayak apa, berarti pembawaan gue harus kayak gimana gitu. Jadi emang bener modalnya dari consulting. Tapi karena gue dicemplungin ke riset, jadi gue punya banyak data, gue bisa bikin riset sendiri, gue ngerti cara analyze kuantitatif data juga, jadi gue lebih pede waktu ngejalanin role gue sebagai konsultan gitu kan. Karena gue melek juga sama data-data yang gue bawa. Kemudian dari institut itu juga gue jadi ngerti bikin modulnya, ngerti penetrate ke orang banyak kan, komunitas gitu. Dan jadinya along the way ya, karena jadi BD juga ketemunya sama decision maker di IKEA, di SC Johnson, habis itu jadi marketing lagi kan, mau gak mau lo harus sering ngisi webinar, kayak ngisi seminar offline di komunitas apa gitu kan, yang tadinya gue gak nyaman, jadi lama-lama ya karena tuntutan pekerjaan, mau gak mau jadi kayak gitu. Dan itu akhirnya kebawa untuk secure buy-ins dari internal stakeholders juga kayak tadi lo bilang gitu, buat make sure semua orang mau nerima konsep merchant marketing jadi satu nih. Terus SOP-nya banyak yang ya kasarnya bisa dibilang mungkin jadi agak lebih ribet, tapi kita butuh ini. Ini harusnya ada dari dulu, bukan gue datang gara-gara ada gue jadi ribet, bukan. Tapi harusnya kita kan udah segede gini, harusnya ini dibikin dari awal. Kita tuh justru terlambat. Nah kalau ini nggak ada, pas kita udah lebih gede lagi, bakal lebih ribet lagi kalau nggak ada ini gitu. Nah, jadi emang persuasiveness-nya jadi kepake gitu. Karena kadang nggak banyak yang mau actually address the elephant in the room. Kita udah tahu sebenarnya penyakitnya apa, tapi nggak ada yang berani untuk ini loh sebenarnya. Nah kadang mungkin orang juga nggak suka dengernya kan, tapi kadang yang truth yang menyakitkan itu bikin orang bisa lebih melek gitu kan. Betul. Itulah kenapa salah satu value-nya Gojek juga zaman dulu yang masih sampai sekarang gue embrace jadi value gue personal, itu stand up for what you believe in. Walaupun kata-katanya
mungkin bisa menyakitkan buat orang. Tapi lu bisa cari cara buat mengemasnya. Yang penting lu bisa address the elephant in the room. Benar sih. Nah, mungkin balik lagi ke pertanyaan, gue pengen nanya, kan lo dulu tadi bilang kayak waktu kuliah udah kayak menentukan gue pengen jadi marketing gitu, kayak kenapa lo bisa seyakin itu sih, kayak lo mempelajari marketing dan gue mau jadi anak marketing gitu, kenapa bisa? Karena gue rasa mungkin ya, ini kalau jawaban paling jujur nih, gue emang gak begitu suka finance. Gue bisa, tapi gue gak enjoy aja. I cannot see myself being a finance person aja gitu. Sementara yang paling gue ngerasa, soal gue ada di sini tuh marketing itu sendiri gitu. Karena gue tetap suka kreatif aspeknya dari marketing. Jadi kayak ada desain, ada visualnya, ada suara lah, ada macam-macam gitu. Tapi yang mungkin bisa gue bawa ke layer baru waktu gue kuliah sebagai marketer itu adalah karena gue comfortable with numbers, jadi gue lebih cari marketing yang strategik, yang ngomongin angka juga gitu. Nah menurut gue nggak banyak tuh, kalau sekarang sih udah banyak, tapi saat itu nggak banyak yang perceive marketing itu ternyata bisa banyak berhubungan sama numbers. Kebanyakan orang suka marketing karena mungkin escape dari angka gitu kan, atau mungkin ya gue sukanya branding, gue sukanya bikin video atau apa gitu, which is good gitu, dan gue juga suka gitu. Cuman sebagai marketer lu juga harus comfortable with numbers gitu. Nah itu yang membuat gue, ternyata gue bisa ketemu numbers juga, gue bisa being analytical juga, walaupun gue sebagai marketer gitu. Nah itu traits yang menurut gue, walaupun sekarang udah mulai banyak, tapi itu mungkin karakteristik marketer yang masih agak langka dibanding marketer pada umumnya. Jadi marketer yang comfortable dan justru critical buat ngelihat movement angka gitu dan questioning kenapa gini, kenapa gitu. Jadi sebagai marketer ya lo harus ke situ juga. Nah itu yang membuat gue, gue kalau cari role marketing harus role yang kira-kira nggak cuman creative side doang, nggak cuman kualitatif side doang, tapi harus ada exposure ke kuantitatifnya juga. Walaupun gue juga sampai sekarang gue juga ngeliat, gue bukan orang yang kayak lu gitu kan, yang bisa ngoding dikit, ngoding data gitu kan, atau kayak Excel-nya jago gitu. Jadi pasti ada orang yang jauh lebih jago dari gue. Jadi ya gue butuh team member juga yang untuk kasih tahu gue, ini sebenarnya begini, sebenarnya begitu gitu kan. Karena kan sebenarnya lu ngerekrut orang harusnya yang lebih pintar dari lu kan. Gue gak merasa gue yang paling pintar di tim gue. Banyak yang lebih pintar dari gue gitu. Nah tapi gue harus bisa ngarahinnya. Jadi kayak orang-orang yang lebih bisa memproses, mengulik datanya, bisa share yang setengah matangnya ke gue, dan dari situ gue bisa najumin lagi something yang mungkin nggak banyak bisa lihat dari situ, ya harus gue bisa lihat gitu, harus gue bisa temuin gitu. Nah itu sih. I see. Iya. Menarik sih jawaban lo, dan lo mention juga berarti tadi nggak banyak marketer yang sekarang punya skill analytical itu ya. Kenapa gitu sih? Lo punya dugaan nggak sih kenapa nggak banyak yang bisa analytical gitu? Mungkin ya tadi ya, karena mungkin persepsinya orang begitu dia decide untuk gue mau jadi marketer gitu. Mungkin top of mind-nya marketing, ngurusin sosial media, ngurusin brand, bikin video, macam-macam. Padahal di balik itu sebenarnya ada angkanya semua. Ngurusin sosial media, lo metric engagement-nya, likes, interest, share gitu, itu kan juga harus lo liatin untuk make sure lo bikin konten berikutnya lebih engaging lagi gitu, atau konten yang kemarin ternyata nggak works. Bikin video juga sama, lo bisa lihat di YouTube dashboard lo gitu kan. Terus aspek branding juga sebenarnya bisa lo researchin kan, dengan lo compare ke kompetitor gitu lewat third party yang netral gitu. Jadi kayak sebenarnya walaupun nggak apa-apa lo masuknya di set untuk suka marketing itu karena aspek yang kualitatifnya, aspek yang creative side-nya. Tapi at the end of the day, kalau lo mau sustain di career ladder di dalam marketing dan naik-naik terus gitu ya, lo nggak akan bisa lari dari angka. Karena itu yang membuat lo beda gitu. Kalau lo lebih nyaman di aspek kreatifnya doang, then you'll be a specialist. Nggak salah juga, you'll be a specialist yang jago banget di aspek itu. Tapi kan ada orang juga yang pengennya jadi spesialis, ada yang jadi generalis. Kalau pengen jadi generalis ya lo harus bisa ngerti
ini metriknya apa, ini bagus atau jelek artinya, sekarang industri standarnya gimana. Terus kayak brand A sama brand B, target audiensnya beda berarti standarnya beda. Nah itu yang mungkin yang membuat orang jadi harus benar-benar lebih kritikal lagi sama marketer. Gue jadi kepikiran satu pertanyaan yang sebetulnya nggak ada di sini, tapi follow up question dari cerita lo tadi yang strategic numbers and everything. Kalau gue amatin, gue sempat ngobrol-ngobrol juga beberapa praktisi marketing juga lah yang akhirnya kayak ya udahlah gue pindah ke role yang lebih ke transaction fokus. Maksudnya kayak kalau misalnya growth gitu kan kayak lo kasih voucher, terus habis itu lo bisa lihat conversion direct banget gitu kan. Tapi kalau lo yang makin marketing, makin kayak ngurusin branding juga gitu ya, dan activation, itu kan lo punya burden juga jadinya butuh nge-proof angka gitu ya, dan itu lebih susah lah dibanding sama lo nge-proof yang di bottom line yang kayak transaction pakai voucher dan lain-lain gitu. Kenapa lo masih mau stick di marketing dan bisa mau nge-fight ke ngeliatin angka? Lo punya struggle itu juga gak sih? Pasti punya. Karena marketing itu kan bisa dibilang dia kalau suatu produk journey, kan kita kan pasti kan megang produk kan, introduce suatu produk buat naikin awareness-nya. Itu kan kalau ada funnel dari suatu produk life cycle gitu, kita yang paling atas, top funnel. Gitu. Yeah. Jadi buat bertanggung jawab ke attribution-nya, bahwa sebenarnya itu datangnya dari effort kita, itu susah banget sebenarnya. Siapapun di marketing yang udah cukup lama pasti tahu gitu kan. Karena kan ibaratnya kayak kita hand in hand sama sales. Sales kan lebih, kalau produknya ada sales ya gitu kan. Sales itu kan lebih ke di middle to bottom funnel. Conversion-nya ada di sales. Marketing tuh provide qualified leads untuk bantu sales buat fokusnya ke sini aja. Kita udah nemuin nih yang bagus, lu tinggal convert ini gitu kan. Nah, jadi secara nggak langsung sebenarnya akan sangat lebih kelihatan seolah-olah impact-nya sales gitu kan. Karena kan wah, ini dari 3.000 leads yang kita dapat, kita bisa convert 1.500 gitu misalnya. Jadi kayak wah oke nih sales berarti bulan ini 50% conversion gitu. Nah padahal kan sebenarnya dari situ emang sebagian besar juga datangnya dari marketing gitu kan. Jadi kayak banyak attribution yang sebenarnya indirect yang datangnya dari marketing juga. Nah kenapa gue masih tetap ngulik di sini, karena mungkin emang pertama gue juga suka challenge gitu kan. Nah ini karena tadi ya si jawabannya itu selalu nggak direct gitu, selalu nggak langsung bisa ketemu. Oh lo harus kulik sana kulik sini, cari ini cari itu untuk tahu oh sebenarnya kita bisa lebih bagus kalau kayak gini kalau kayak gitu. Nah makanya emang along the way akhirnya gue juga harus nge-educate user gue. Biasanya si level kan, CEO-nya Moka dulu, terus sekarang di Gojek Go2 Financial ini emang gue juga reportnya ke multiple level juga yang megang bisnis, bahwa effortnya marketing itu nggak semuanya bisa langsung dihitung conversionnya di time frame yang pendek. Gitu. Dan juga belum tentu attribution itu works very rigid kayak gitu doang gitu. Jadi yang gue maksud yang pertama dulu dari tadi gitu. Gue ambil contoh, dulu gue selalu dihadapin sama pertanyaan gitu ya dari divisi lain, terutama sales. Karena marketing selalu dianggap lu bakar duit banyak, tapi conversion lu tiap bulan misalnya stagnan. Atau kayak ada bulan-bulan yang misalnya berkurang gitu kan. Itu yang membuat gue berpikir sebenarnya emang audiens yang gue convert dari macam-macam ya, digital marketing, webinar macam-macam, emang dia convertnya dalam waktu berapa lama sih gitu. Kalau buat B2C, lu memutuskan untuk beli minuman kaleng atau kayak makanan yang 20 ribuan, mungkin kan lu bisa impulsif kan. Lu ngirim ads, mungkin nanti sore dia bisa langsung beli gara-gara ads lu gitu kan. Atau baju yang sebenarnya bukan kebutuhan sehari-hari kan, tapi mungkin kalau effort lo menarik itu bisa bikin orang jadi decide dalam waktu cepat. Mungkin kurang dari seminggu gitu. Nah kalau produk-produk B2B itu kan kayak lo membuat orang harus ngambil keputusan yang akan influence the whole bisnisnya dia. Itu influence employee-nya dia juga, influence customer-nya dia juga. Lu ganti sistem, employee-nya jadi harus belajar lagi sistem baru. Ada cost lagi di situ yang dipertimbangkan. Customer-nya mungkin jadinya ada ke impact juga. Tadinya mungkin loyalty programnya atau apanya udah ke save di yang lama, yang baru
harus di migrate dulu atau gimana lah gitu. Atau ada effort dari customer yang harus dilakukan lebih banyak dengan ada sistem baru yang sebenarnya lebih bagus gitu. Nah jadi nggak sesimpel itu untuk megang B2B produk. Karena dengan gue research sendiri waktu itu, gue nemu jawaban sendiri akhirnya yang gue present ke CEO gue dan peer gue yang lain di manajemen, bahwa ternyata consideration time frame buat produk B2B dalam hal ini POS itu 90 hari. Jadi rata-rata business owner tuh butuh waktu 3 bulan untuk decide, oke deh gue pindah. Karena bisa jadi mungkin dia udah tahu produk kita, tapi kan dia juga mungkin masih ada subscription sama POS yang sekarang. Dia harus make sure ada cut off-nya untuk yaudah gue udah mulai migrate, jadi mungkin udah mulai transfer knowledge gitu-gitu kan. Atau mungkin dia harus nabung dulu buat biaya investmentnya yang besar gitu. Jadi bisa dibilang kalau consideration time frame buat leads lo untuk make the decision itu 90 hari, artinya effort lo sekarang itu belum tentu kelihatan di bulan ini. Itu tuh harusnya dihitung sampai 3 bulan ke depan. Atau lo nggak bisa berharap introduce suatu produk itu dengan launch dalam waktu 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan gitu. Tapi lo harus engage bahkan dari 3 bulan yang lalu untuk akhirnya orang ini mau pakai produk lo gitu. Nah jadi lo harus ngerti dulu sebenarnya target audience lo tuh butuh waktu berapa lama sih untuk convert ke produk yang kayak lo pegang gitu. Kalau butuh 90 hari, artinya lo bisa educate ke your key stakeholders, hey, ini kita misalnya buang budget 500 juta nih di bulan ini. Nah bukan berarti ternyata misalnya ada user yang ke convert dan nilainya misalnya kayak 500 juta juga gitu. Kan berarti belum profit. Bukan berarti cuma segitu doang. Karena sebenarnya masih ada bulan ke-2 sama bulan ke-3 yang belum datang. Yang belum ke-convert dari effort lu yang bulan ini gitu. Nah itu harus diconsider. Jadi bahwa sebenarnya bisa dibilang kan itu cohort ya. Cohortnya nggak cuma cohort di M0 gitu. Harus dihitung sampai M1, M2 gitu. Supaya bisa lebih kelihatan. Jadi when you calculate the effectiveness of your campaign tergantung dari audiensnya sendiri. Kalau di B2B ternyata lebih panjang. Itu satu. Yang kedua, tadi kan lebih ke time frame kan, buat make the purchase decision. Yang kedua tentang attribution tadi gitu. Ini gue ngomong another elephant in the room gitu. Kalau kebanyakan orang-orang yang lebih strategik lagi, misalnya orang bisnis, key stakeholders atau CEO gitu, measure marketing effectiveness itu dari attribution aja, direct attribution. Jadi misalkan kita spend digital marketing 500 juta, oh dari ads ini yang klik dan akhirnya jadi pakai produknya ada 1.000 orang, oh ya udah berarti impact lo buat company cuma 1.000 ini. Kok cuma segitu ya? Bisa nggak bulan depan lebih gede gitu? Padahal kan sebenarnya let's be real aja, nggak usah B2B products, B2C product juga. Misalkan lo ditembak ads kemeja gitu kan, belum tentu lo beli kemeja itu gara-gara dari jalur lo ngeklik ads itu kan. Bisa jadi sebenarnya lo ngelihat ads kemeja itu, wah gue suka nih kemeja, tapi nggak lo klik gitu. Tapi lo jadi ingat ini brandnya ini, nanti suatu saat gue cari aja deh di e-commerce, terus gue taruh di wishlist kalau gue udah butuh. Tapi bukan dari ads itu. Jadi kayak misalnya lihat kayak yang gue pakai Sukacita gitu misalnya. Terus gue langsung ke e-commerce aja tanpa ngeklik ads itu. Gue cari kalau ada, kebetulan dia nggak ada. Tapi kalau misalkan ada, langsung gue bookmark. Terus one day gue check out. Seolah-olah itu bukan dari digital marketing kan. Kalau orang yang konvensional yang belum dapat edukasinya mungkin akan menilai, oh ini bukan effort dari lu, nih organik gitu. Bukan gara-gara marketing nih bisa ke convert, atau dari website langsung di bookmark. Nah jadi yang akhirnya gue convince ke key stakeholders, ini juga effort dari marketing, gak cuman yang directly attributed, tapi ini adalah investment dari brand equity yang kita bangun selama 3 bulan terakhir. Bahwa sebenarnya organik ini yang seolah-olah nggak langsung datang dari ads, seolah-olah nggak langsung datang dari event, itu harus dihitung juga sebagai effort marketing. Jadi akhirnya di beberapa company terakhir yang sekarang gue kerja di situ, kita deal dan agree punya pemahaman yang sama bahwa yang organik itu masuk ke hitungan CAC-nya, customer acquisition cost, dari marketing effort.
Nah yang ketiga, itu kan tadi kan attribution. Ketiga, sebelum lu ngomongin attribution, yang paling penting adalah lu harus punya tools buat identify ini sebenarnya orang datangnya dari mana. Nah ini pekerjaan yang zaman sekarang sebagai marketer harus di cover, nggak cuma di B2B, di B2C bahkan lebih penting lagi gitu. Karena lu bisa ngomong jauh yang dua tadi kalau lu udah tahu sebenarnya, gue tahu Gaga, dia pernah ngeliat ads gue sebelumnya. Gue tahu si Angka karena dia pernah ikut event gue di bulan Februari tahun 2021 tahun lalu. Gue tahu Vina karena dia udah pernah download ebook gue di awal tahun ini gitu. Nah lu harus punya tools, karena lu gak mungkin build itu manually kecuali lu punya tim produknya, untuk punya visibility ke sana. Supaya lu bisa justify, dia emang ke convertnya sekarang nih, ya kan? Baru di 2020 bulan Agustus, 2022 bulan Agustus nih. Tapi lu punya visibility, sebenarnya dia tahun 2021 si Angka bulan Februari udah pernah datang event kita. Tapi baru di convertnya sekarang. Sebenarnya Vina yang akhirnya convert di bulan Juli udah pernah download ibu kita di Maret 2022 gitu. Nah visibility itu penting banget as a marketer untuk tahu. Gak cuma buat justify, sebenarnya bisa buat lo retarget. Oh berarti orang yang udah pernah download ebook dan udah pernah datang event, lo kasih lead scoring yang lebih tinggi. Karena dia engagement terhadap brand lo udah lebih banyak. Orang yang cuman ngeklik ad sekali terus gak pernah ngapa-ngapain, ya berarti lo anggaplah dia masih low quality leads misalnya. Jadi lo punya kelas-kelas yang membuat lo lebih segmented lagi. Sebelum lo nembak suatu campaign yang paling top funnel aja kan lo udah bikin segmen. Tapi setelah lo nge-capture beberapa yang melakukan sesuatu terhadap apapun effort lo, baik itu online ataupun offline, lo punya scoring lagi untuk bikin micro segmen lagi di dalam leads lo. Levelnya udah leads, kalau tadi kan masih prospek kan. Leads pun lo punya segmen lagi, punya kelas-kelas untuk menentukan mana nih big bet yang mau gue allocate effort lebih banyak. Sementara yang skornya rendah, mungkin lo kasih aja treatment konten-konten, effort-effort yang lebih BAU gitu, nggak terlalu banyak effort. Dan sebetulnya buat yang bisnis-bisnis kecil yang mungkin nggak punya tools atau kayak medium business, mungkin bisa sesimpel yang nanya di Typeform nggak sih, kayak pas lo sign up atau pas lo kayak gitu. Ya itu sesimpel ya, zaman sekarang emang harus punya mindset ke data gitu kan. Jadi selain tanya every kind of your activity itu kalau bisa nanya email atau nomor HP. Iya sih. Supaya lo tahu di kesempatan berikutnya ini orang yang sama. Oh, bisa langsung analisa aja tuh dari database gitu ya maksudnya. Karena sekarang itu yang susah kan kayak ada beberapa dashboard dari perusahaan gede yang gue gak akan sebut namanya di sini, yang dia cuma bisa ngasih lu visibility tentang ini campaign lu, berapa orang yang lihat, berapa orang yang klik, berapa yang akhirnya convert. Tapi lu nggak tahu siapa dia. Nah menurut gue itu bakal selalu jadi problem lu ke depan. Nah akan lebih fruitful buat lu sebagai marketer untuk tahu ini berapa yang lihat dan itu siapa aja, berapa yang belum convert nih, dan lu bisa identify itu dia siapa aja. Dengan lu udah tahu orangnya, lu bisa retarget langsung ke orangnya. Benar. Kalau lu nggak tahu kan jadinya lu cuma bisa retarget ke similar audience yang kira-kira kayak begitu. Tapi belum tentu orangnya tepat gitu. Jadi walaupun lu nggak punya tools, mungkin lu harus melek knowledge untuk nge-capture siapa sih orang-orang ini gitu. Kemudian ya lu tanya juga, lu pernah lihat di mana gitu. Menarik. Jadi kalau gue lihat patternnya, mungkin kalau patternnya dari cerita-cerita lo tuh, kalau gue bisa simpulin kenapa lu punya confidence dan belief untuk kayak selalu bisa pede ngasih angka atau validate something, itu karena kayaknya lu punya fondasi untuk cara dapetin datanya gitu, which is research gitu, kayak survei. Nah, tadi lu juga cepet cerita di Mark Plus, lu juga kayak gitu caranya nge-convince BOD atau kayak orang yang lebih jauh lebih tua dari lu gitu kan, karena lu bisa punya data dari research gitu. Boleh ceritain gak sih waktu di Mark Plus, apakah bener case-nya itu tuh kepupuk banget kemampuan itu di Mark Plus gitu, atau pada saat lu jadi analis atau jadi konsultan tadi? Mungkin bisa ceritain salah satu case yang paling ini kali ya, paling berkesan dari era itu gitu. Mungkin salah satunya itu, ini karena udah 5 tahun lebih jadi gue udah bisa mention gitu kan, karena kan itu kayak oath-nya konsultan.
Waktu 2014, I guess. Ya 2014 akhir, 2015 awal. Waktu itu gue handle salah satu klien tuh Pertamina, gitu kan. Nah waktu itu Pertamina masih struggling di level Pertamax-nya. Karena, awal sebelum kita ngomongin Pertamax, premium dulu. Jadi Pertamina waktu itu masih punya premium, bensin RON 88 yang subsidized by the country gitu kan. Dan itu salah satu pos subsidi paling besar dari APBN. Betul. Dan pengguna Pertamina itu lebih dari 60% tuh pakainya premium. I see. Jadi kalau nggak dilakuin sesuatu, beban negara bakal makin gede. Kalau nggak ada yang membuat perubahan tentang itu gitu kan. Sementara RON 88 itu udah nggak ada lagi di dunia. Cuma ada di Indonesia doang. Jadi you can imagine, mereka beli RON 90 dari luar. Dan harus ngelakuin something, naruh aditif dulu, untuk turun jadi 88. Jadi sebenarnya kan lebih mahal. Costnya lebih mahal lagi gitu kan. Tapi lu jualnya lebih murah. Gitu. Jadi kan itu bebannya sangat besar ya gitu. Kemudian karena Pertamina itu di-associate banget sama premium, karena kan sebagian besar orang pakai Pertamina ya premium. Begitu lo mau pakai non subsidi kayak Pertamax, misalkan ada yang punya kemampuan untuk gua nggak usah pakai yang subsidi lagi deh. Brandnya udah berat ke bawah karena premium kan nggak bagus, walaupun harganya terjangkau. Kayaknya Pertamax-nya juga nggak begitu bagus deh, karena dia jual premium juga yang nggak bagus gitu kan. Jadinya sulit untuk mereka dapat, selain nutup subsidi tadi, sulit untuk dapat user yang Pertamax, karena waktu itu ada Shell, ada Total, masih ada Petronas waktu itu, yang sama-sama jual RON 92. Nah jadi begitu orang punya kemampuan untuk beli yang RON 92, walaupun tadi dia pakai premium, orang akan pindah ke Shell, Petronas kalau nggak Total, karena perception kayaknya Pertamax kayak gitu bagus dibanding brand-brand luar ini yang nggak jual RON 88 gitu. Jadi ini kan brand dari luar nih pasti lebih bagus gitu. Nah jadi ada dua goals yang dikejar dari project itu. Satu, mengurangi penggunaan subsidi, jadi burn rate-nya APBN itu berkurang. Dua, gimana caranya mindahin orang-orang yang tadi sekarang pakai premium ini nantinya pakai Pertamax. Jadi biar punya brand perception lebih bagus Pertaminanya. Akhirnya gue terlibat di berbagai macam research, kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita nyebar research kuantitatif nationwide ke pengguna Pertamina, pengguna Shell, pengguna macam-macam. Abis itu gue ikutan FGD ke key usernya retail fuel, bensin pada umumnya. Gue ikut IDI, in-depth interview ke regional head-nya Pertamina dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, benar-benar gue datengin. Termasuk gue research, observation. Jadi sambil gue kebetulan dijadwalin ketemu buat in-depth interview di daerah, gue selalu allocate my time buat nongkrong di pom bensin. Bener-bener gue 2 jam. Gue bener-bener ya duduk aja gitu, berdiri, panas-panasan, ngeliat behavior orang-orang di daerah pakai bensin, terus dia beli premium tuh yang kayak gimana, terus dia beli Pertamax kayak gimana. Kalau ada yang menarik, gue tanya, ngobrol-ngobrol iseng gitu. Nah yang gue cukup amazed, waktu gue di daerah Indonesia Timur, jadi Papua, Sulawesi gitu, ternyata waktu itu tuh beneran kalau lo dengar kampanye dulu kan waktu itu zaman kampanye presiden kan, di Indonesia Timur tuh harga Pertamax tuh bisa 3 kali lipat. Waktu itu kan Pertamax kayak waktu itu masih 9 ribuan deh, kalau sekarang kan udah 13 ribu something. Di luar tuh bisa 27 ribu di Indonesia Timur. Dan orang ada yang beli. Dan itu gak sedikit. Kalau gue tongkrongin 2 jam. Tapi of course sehari-harinya mungkin bisa beda. Tapi yang 2 jam sampel itu gue ngeliat, kok bahkan pengendara motor juga tetap beli Pertamax dengan harga 27 ribu per liter. Akhirnya gue iseng nanya, Bapak atau Ibu kenapa beli Pertamax gitu kan. Ya selain karena emang udah ada knowledge kalau ini lebih bagus dari premium, bisa lebih awet buat kendaraannya gitu. Tapi ternyata ada faktor unik yang gue tangkap di situ. Kalau ada faktor pride atau gengsi. Kalau gue pakai ini, ya gue dianggap keren, gue dianggap lebih berkontribusi ke perekonomian karena nggak pakai subsidi lagi macam-macam gitu. Akhirnya itu gue validate lewat in-depth interview ke regional head-nya di daerah itu gitu kan.
Jadi gue tanya, Pak, emang bener ya kalau dari sini orang-orang malah lebih banyak yang pakai gitu, walaupun harganya segini? Iya, karena emang orang sini behaviornya bla 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 gitu. Jadi gue tahu. Akhirnya waktu kita formulate mau pakai strategi apa, kita semakin yakin bahwa strateginya itu nggak bisa langsung mindahin orang yang pakai premium ke Pertamax. Kita harus bikin fighting brand di tengah-tengah. Untuk pelan-pelan ngurangin pengguna premium, pindah dulu nih ke sini. Sebelum akhirnya nanti dia pindah lagi ke Pertamax. Dan fighting brand ini namanya fighting brand kan. Dia akan mengacaukan peta persilatan di industri itu. Kita pakai RON 90. Yang mana Shell, Total, Petronas gak punya RON 90. Mereka paling murah kan 92. Karena Pertamax. Sama kayak Pertamax. Ini bensin di atas 88. Udah berkualitas, non subsidi, tapi lebih murah dari yang ada di luar. Jadi kalau lu belum punya kemampuan untuk langsung, lu coba ini dulu. Coba ini pun akan lebih harmless buat kendaraan lo. Dan lu juga berkontribusi ke negara karena lu gak pakai bensin subsidi. Saat itu kan Pertalite belum subsidi sekarang. Nah jadi project utamanya itu kita bikin fighting brand RON 90. Nah sekarang brandnya apa? Namanya apa? Akhirnya itu juga dirisetin. Nah kita kan harus submit 3 nama nih ke BOD Pertamina. Waktu itu udah ketemu 2 nama. Tinggal 1 nama lagi. Nah, tim konsultan kan kecil ya dulu. Kita Makmur Consulting nggak nyampe nggak lebih dari 10 orang lah, kayak maksimal 10. Itu diallocate 5 orang untuk Pertamina doang kan, berarti itu project yang penting. Setengah tim tuh ada di situ. Gitu. Nah 2 nama dari 3 slot yang bakal kita submit itu dari prinsipal gue. Namanya tuh Benzit sama Pertaminor. Benzit tuh bensin irit. Kalau Pertaminor tuh ya lawannya Pertamax lah tapi. Nah, gue waktu itu terus terang kurang sreg sama namanya dari prinsipal gue. Jadi gue juga contesting the idea gitu. Kenapa harus namanya jelek gitu kan? Kenapa harus namanya ini? Kalau menurut prinsipal gue karena goalnya kan mindahin dari premium ke sini, terus dia pindah lagi. Jadi orang itu harus nggak lama pakai ini. Jadi orang kalau udah lama pakai ini dia malu. Oh lu pakai bensin, lu pakai Pertaminor. Yaudah dia pindah lagi ke Pertamax gitu. Sementara gue ngerasa gue yang beneran di lapangan. Gue beneran yang ngelihat orang punya pride kalau pakai sesuatu yang keren. Gue beneran yang ngobrol sama merchantnya. Gue beneran yang sampai ngobrol sama region head-nya untuk tahu local insight gitu kan. Dan gue bilang kalau sebenarnya menurut gue yang paling penting sekarang itu sebenarnya yang paling penting kan emang India mereka pindah ke Pertamax. Tapi yang paling penting sekarang tuh gimana caranya mindahin yang premium udah enak, nyaman, murah, subsidi ini ke coba ini dulu gitu. Nah sekarang kalau orang mau coba ini dulu aja dibikin malu, belum tentu banyak nih yang mau pindah ke sini. Sekarang yang paling penting nggak usah kita mimpi langsung pindah ke Pertamax deh. Minimal pindahin dulu yang banyak ke Pertalite sampai yang ini mati. Baru one day kita pikirin lagi pindahin ke Pertamax. Karena stepnya harusnya kayak gitu. Dengan lo udah banyak yang di Pertalite atau di yang 90 itu ronnya, itu kan jadinya persepsi tentang Pertamina ini bensinnya nggak gitu bagus gara-gara ada gara-gara premium udah mulai berkurang karena premium udah nggak ada kan nanti gitu. Jadi gue bilang orang-orang di Indonesia Timur dan daerah itu ada unsur pride, bangga, gengsi buat bantuin negara, buat pakai brand yang keren, dan ini sama sekali brand yang kurang begitu keren dengan nama-nama ini. Akhirnya gue suggest kalau gue seretnya Pertalite karena ya kayak dari light gitu kan, versi yang lebih ringannya daripada Pertamax gitu. Cuman selalu ada concern juga waktu itu juga sempat belum dijadiin final submission pun udah di challenge juga sama BOD Pertamina salah satunya. Gue nggak sebut namanya siapa karena orangnya masih beredar kali sekarang. Dia juga bilang kenapa Pertalite namanya kayak barat banget, nanti orang nyebutnya Pertalite, bahkan si apa di ejanya aja susah gitu kan. Cuman waktu itu gue langsung bisa counter karena gue ngeliat gini, rokok aja bisa. Rokok kan ada XXX mild gitu kan, lalala light gitu kan, something light, terus something mild, something apa yang menurut gue itu juga bukan nama yang common, mild, light. Tapi dia dijual di warung rokok orang bisa sebutnya. Benar. Ya I don't see no any reason kenapa ini nggak bisa gitu. Kalau rokok aja bisa dan itu udah bertahun-tahun kenapa ini nggak bisa? Ya benar juga sih gitu kan. Nah jadi akhirnya ya udah sama prinsipal gue, ya udah deh kita taruh aja
terus kita minta Pertamina voting aja ke seluruh karyawannya di Indonesia di antara 3 nama ini. Nah, gratefully nama yang kepilih Pertalite. Jadi gue sampai sekarang setiap gue lewat pom bensin kan banyak nih di mana-mana ngelihat Pertalite tuh masih ada historical moment lah, gila. Balik ini tuh bener-bener ada nongkrong lah di pom bensin di Jayapura 2 jam gitu. Terus kayak ketemu siapa, ngobrol sama ini itu gitu. Jadi ya itu salah satu yang dibanggain juga dari gimana marketer bisa ngedrive impact gak cuma buat suatu perusahaan gede kayak Pertamina ya. Tapi 3 tahun setelah project itu, gue dari Gojek, gue bener-bener baca report tentang premium udah gak ada kan. Dan itu bener-bener nge-save subsidi negara sampai 60%. Gara-gara premium udah gak ada. Jadi walaupun itu indirect kan, tapi ada perasaan bangga sendirilah sebagai marketer. Oh, impact itu bisa nggak cuma sekedar brand doang loh, juga sekedar revenue-nya Pertamina doang loh, tapi negara juga kebantu. Amazing. Menarik banget sih. Jadi kalau gue lihat emang itu nggak sih, maksudnya kayak yang nge-shape lu dan ngebuat lu loncat lagi, kayak berani ngambil challenge lagi tuh ya emang beneran kerjaan pertama lo gitu nggak sih? Maksudnya kayak setelah lo kuliah itu lo masuk mana, dan di situ yang beneran lo ke-shape banget lah, dan lo dapet confidence-nya, dapet fondasinya, dan itu beneran kalau lo udah punya pattern of success, lo jadi punya, lo bisa apply itu lagi ke nanti role setelahnya gitu kan. Lo setuju nggak sih sama itu? Kayak maksudnya first job itu yang bener-bener nge-shape lo, mungkin kayak bukan first job tapi kayak first 3 years mungkin, atau first 2 years dari lu graduate itu beneran nge-shape lu gitu. Setuju. Karena gue rasa the first job itu yang nge-define foundation lo. Sebenarnya nggak cuma dari exposure kerjaannya doang, tapi yang penting juga lu bisa nemuin mentor apa enggak di first job itu. Karena terkadang kalau lu langsung join ke perusahaan yang gede banget, lu cuma jadi sekrup di perusahaan itu, dia maunya bentuknya nih segi 6 nih, ya lu dijadiin segi 6. Tapi lu nggak punya mentor. Lu cuman bergerak di area itu doang. Nah, dengan lu nemu tempat yang lu serk banget, sebagai misalnya kayak gue emang passionnya di marketing gitu kan. Terus habis itu ternyata karena perusahaannya kayak gitu gede, jadi exposure lo buat ownership lo buat handle suatu project tuh jadi besar, orang-orang yang cuma sedikit. Terus jarak lo ke mentor lo tuh nggak jauh gitu. Bahkan ke Pak Herman Kertajaya, ke sekarang yang terusin kan Iwan Setiawan. Lu bisa ngobrol tiap hari gitu, karena timnya cuma 10 gitu, nggak mungkin lu gak ketemu. Jadi itu benar-benar ngebentuk fondasi buat berikutnya, karena lu bisa benar-benar tahu cara mereka mikir, lu dikasih kepercayaan gede, bukan karena lu hebat ya, tapi karena gak ada orang lain, karena timnya kecil gitu kan, mau gak mau lu kena gitu. Jadi ya kayak, jadi beneran bisa pelan-pelan jadi, ya semoga jadi hebat gitu. Dan yang bisa gue bilang sih, mungkin gak cuman tempat pertama kerja, tapi lebih ke level of ownership, nggak cuma yang pertama gitu. Jadi kayak kalau lo lihat, kalau gue mensyukuri, gue juga bukan berarti gue sengaja kayak gitu ya, career path gue juga nggak sengaja, gue juga nggak tahu bisa kayak begini gitu kan, nggak expect juga. Cuman kalau gue suka reflect, ternyata yang membuat gue lumayan hoki dan bersyukur itu karena gue willing untuk take the risk untuk tempat-tempat yang pada saat itu orang put a huge doubt. Itu kan kayak investment. Kalau lo mau untung gede di investment itu kan lo harus ngambil sesuatu yang nggak banyak orang naruh di situ, tapi lo punya kepercayaan ini one day bisa naik. Gitu. Di saat orang lain put their guts-nya di sesuatu yang common. Gitu. Sama halnya kayak waktu itu gue fresh grad, gue lagi ikut di McKinsey. Karena gue sering lomba kan kebanyakan dari FMCG. Gue lagi ikut rekrutmen di Danone, Unilever, sama L'Oreal. Waktu itu FMCG masih top banget tuh kalau fresh grad. Tapi tiba-tiba gue nyemplungnya di plus yang gak banyak orang tahu. Karena gue ngerasa kayaknya gue nemu panggilan gue di sini. Gue pengen belajar marketing, kayaknya gue pengen ketemu Herman Kertajaya-nya yang sering gue baca gitu. Jadi kayak mungkin kalau gue tungguin dulu proses rekrutmen yang lain yang lebih panjang, gue bisa end up di tempat lain yang pada saat itu mungkin dianggap lebih bagus,
well emang tempatnya bagus gitu, tapi gue belum tentu bisa jadi kayak sekarang. Itu karena gue mau untuk ngambil yang mungkin nggak semua orang tahu dan mau ke situ, jadinya ke situ gitu. Sama halnya kayak waktu kita ke Gojek dulu awal-awal nggak kayak sekarang. Sekarang mungkin semua orang mau ke situ, tapi dulu bahkan orang tua lu juga pasti nanya gitu kan. Ini kira-kira 2 tahun lagi masih ada apa enggak nih orang tiap hari di demo sama ojek pangkalan gitu kan. Atau di demo sama taksi konvensional gitu kan. Saat itu nggak banyak yang mau ke situ. Kalau kita lihat juga saat itu nggak banyak orang yang ngejadiin Gojek itu kayak tempat terakhir karirnya. Mungkin kebanyakan lebih ke anak-anak muda yang jadiin itu kayak stepping stone aja. One day gue mau pindah dari sini, tapi gue mau belajar di sini. Kalau lu inget waktu itu nggak banyak orang-orang yang 40-an ke atas yang mau gue bakal pensiun di sini. Nggak banyak. Kalau sekarang kan jadi kayak gitu kan. Tapi waktu saat orang put huge of doubt, kita mau ngambil risk itu untuk dapat learning curve lebih gede. Karena nggak banyak yang mau di situ. Jadi mau nggak mau yang muda-muda deh yang dapat kepercayaan. Karena orang-orang tuanya nggak mau ke situ, yang experience. Gitu kan. Kemudian pindah ke Moka juga. Kalau tadi kan gue karena emang struck banget sama UMKM kan. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, gue jadi ingat juga di saat waktu gue pindah dari Plus ke Gojek, banyak yang kasihan sama gue, teman-teman gue kayak. Tapi kan lu bisa pindah ke consulting yang lebih beken gitu kan. Kenapa lu harus ke ini yang nggak tahu 2 tahun lagi masih ada apa enggak, banyak yang kasihan. Tapi gue kayak nggak apa-apa, emang gue serak aja sama value-nya. Dan ternyata bener gitu kan. Pas gue pindah ke Moka, banyak yang kalau pindah ke Moka sih sayang banget lu tinggalin Gojek gitu kan. Gojek kan udah gede banget gitu kan. Berarti kan artinya dalam waktu 2 tahunan kita bisa berkembang bareng sama perusahaan sebesar itu gitu kan. Sampai orang yang tadinya kayak kasihan malah jadi sayang kok lu tinggalin gitu. Nah teman, gue mau agak narik balik lagi ke bahasan tadi yang early career. Kan lu mention mentor ya. Kayak gimana sih hubungan lu sama mentor lu? Kayak apakah itu very sweet relationship gitu kan? Atau kayak love-hate relationship? Gimana sih? Boleh cerita gak sih? Gue paling sebenarnya nggak that sweet juga ya. Gue nggak pernah punya mentor yang gue beneran deket, akrab banget sampai gue bisa nongkrong bareng tuh belum ada sih. Mungkin one day ya, kalau bisa ya gue pengen juga. Karena kan kadang gue juga, makanya gue ke anak-anak gue jadi kayak begitu. Karena gue nggak dapet itu. Gue pengen anak gue jadinya ngerasain yang lebih bagus daripada apa yang gue dapat gitu kan. Jadi gue mau nongkrong sama anak gue. Tapi kalau kayak ke mentor gue, bahkan gue misalkan kalau kejebak satu mobil, mungkin gue juga bakal awkward nih di perjalanan setengah jam untuk ke tempat meeting gitu kan, mau ngomongin apa gitu. Cuman yang paling gue suka dari mentor-mentor gue itu adalah tipikal orang-orang yang percayain sepenuhnya ke gue. Jadi bukan yang micromanage. Dan juga mereka percaya kalau emang mereka hire gue karena expertise gue lebih dalam di sini dibanding mereka. Jadi tugas gue adalah memberi rekomendasi kan, berdasarkan knowledge gue, best practice yang gue tahu, kita mendingan A, B, C gitu. Nah mereka tinggal pilih aja yang mana nih kira-kira paling align sama visinya mereka gitu. Instead of orang-orang yang kayak ya pokoknya lo harus gini deh, jangan coba cara lain, harus yang ini gitu. Nah jadi traits dari mentor-mentor yang gue struck tuh biasanya kayak gitu. Jadi ngasih directionnya jelas, tapi sisanya terserah gue. Jadi gue punya authority, punya ownership untuk nentuin tim gue mau dibawa kemana. I see. Ada bedanya nggak early mentor kayak di kayak first job lu sama di yang lebih late gitu kan? Kalau misalnya kayaknya kalau frekuensi feedbacknya juga akan lebih lulus nggak sih kesini, kayak yang lebih frequent tuh yang learning curve-nya loncat banget tuh yang pertama gitu. Setuju nggak sih lu sama itu? Setuju karena kan lu juga masih clueless ya. Jadi pertama kali fresh grad gitu kan. Dunia kerja juga sesuatu yang baru banget gitu. Jadi emang beda sih, pasti beda. Kalau sekarang, kalau dulu kan mungkin karena lu juga masih harus lebih banyak ditunjukin gitu kan. Jadi mungkin lu butuh lebih banyak direction yang lu expect dari seorang mentor gitu kan. Jadi mungkin lebih agak step by step tapi tetap ada freedom-nya. I see. Dengan ngelakuin cara yang paling lu cocok. Asalkan objektifnya tetap tercapai. Kalau sekarang ya mungkin karena mentor gue kan udah bukan orang marketing lagi kan, gue udah paling marketingnya nih gitu kan. Jadi
mentornya lebih generalis lagi daripada gue. Jadi untuk hal marketing dia nggak terlalu banyak komentar gitu, tapi lebih ke mungkin gue nggak perlu dikasih direction yang step by step, tapi yang penting high level goalnya tuh kita mau kemana sih secara organisasi, 6 bulan lagi, setahun lagi, 3 tahun lagi gitu. Kemudian lebih ke mentorin dalam hal self development as a leader. Kalau dulu kan self development as an employee lah ya, baru masuk dunia kerja. Kalau sekarang how to be an effective leader yang lebih high level lagi. Ya. Oke. Ya cuma soalnya kan banyak juga sekarang early talents yang kayak loncat-loncat kerjaan gitu kan, terus kayak mungkin ngerasa nggak cocok sama mentornya sekarang gitu. Kayak lu punya tips nggak sih buat kayak early talents itu, kayak lo mesti cari mentor yang gimana, terus kayak apa threshold yang bikin ini tuh kayak kayaknya udah nggak pas lagi jadi mentor gitu, kayak ada tips seputar itu nggak buat early talents? Kalau saran gue sih jangan terlalu cepat juga untuk loncat, walaupun lo nggak nemu mentor yang tepat. Karena mau lo pindah kemana pun lo nggak bisa pilih mentor lo. Lo akan selalu dapat mentor yang nggak ideal most of the time dibanding yang ideal kan. Jadi kalau lo cuman nyari mentor terus ya mungkin lo akan end up pindah terus gitu kan, dan ujung-ujungnya lo nggak bakal dapat learningnya dengan stay di suatu company long enough gitu. Jadi saran gue, walaupun lo dapat mentor yang nggak ideal, you need to stay at least a year menurut gue, atau bahkan 1,5 tahun. Gitu. Gue nggak pernah stay 1 tahun terus cabut kan soalnya. Walaupun emang di total juga belum sampai 9 tahun. Karena menurut gue, walaupun mentor lo nggak ideal, at least lo bisa belajar something dari your portfolio di company itu gitu kan. Exposure handle suatu brand cuma 3 bulan atau 8 bulan itu nggak akan sama 1,5 tahun gitu. Walaupun memang zaman sekarang learning curve tuh lebih cepat kan. Orang yang handle sesuatu 3 bulan sama zaman dulu 3 bulan mungkin bisa dapat lebih banyak yang sekarang. Tapi tetap aja dari segi campaign, lu cuma 3 bulan atau 8 bulan di suatu company nggak akan nangkep full picture-nya dibanding lu udah 1,5 tahun. Jadi walaupun mentor lu nggak ideal, you still need to stay long enough for the sake of yourself buat belajar. Sampai akhirnya karena lu udah tahu mentor yang gak bagus buat lo bisa planning untuk gue stay di sini 1 tahun, 1,5 tahun, habis itu gue pindah. Tapi pastiin banget waktu lo coba tempat lain, lo tahu banget kualitas mentornya kayak gimana. Lo tanya ke orang lain yang udah pernah kerja sama dia, bahkan kalau perlu ya kalau bisa ketemu langsung sama dia di interview, lalu lo bener-bener ngegali banget kira-kira lo bakal nemu nggak apa yang lo cari dari mentor lo gitu. Karena gue juga sekarang nggak cuman ketemu mentor-mentor yang bagus bisa jadi kayak sekarang. Most of the time gue ketemunya mentor yang gak bagus, tapi gue jadinya belajar buat gak jadi kayak mereka. Oh gitu. Iya, mungkin gue juga rasa lu juga kayak gitu pasti at some point kan. Jadi ada mentor-mentor yang bagus, pasti gue akan embrace traits-nya dan itu bakal jadi pedoman gue juga. Tapi beberapa mentor gue yang gak bagus, gue bakal berusaha untuk anak-anak gue jangan sampai ngerasain kayak gue rasain kayak waktu sama dia dulu. Makanya masih ada lah beberapa orang di kepala gue, ada yang mentor yang emang bagusnya secara directionnya bagus, tapi dia nggak pernah ada. Jadi gue bikin sesuatu nggak pernah ada feedback, udah dibiarin aja. Padahal kadang-kadang mungkin dikasih freedom bagus, tapi kan gue tetap butuh feedback. Ini bener gak sih? Ini bagus gak sih? Yeah. Ada yang deket sama anak-anaknya, feedbacknya bagus, selalu ada waktunya, tapi directionnya nggak jelas. Nah jadi lo juga butuh mentor yang gak bagus supaya one day kalau lo emang memutuskan untuk jadi generalis, jadi leader, bukan jadi spesialis individual kontributor, lo jadi tahu mana aja yang bisa lo ambil dan mana aja yang bisa lo hindari. Iya. Ya paling penting lagi mungkin kayak selama 1,5 tahun itu, jadi lo juga bisa tahu dengan pasti sebetulnya apa sih yang gak gue dapet dari mentor sekarang gitu kan, sehingga kayak gue tahu nextnya gue butuh mentor kayak gimana gitu kan, dan bisa cari tahu berdasarkan parameter yang lo udah set berdasarkan learning itu gitu kan ya sih. Dan nextnya lo bisa jadi mentor yang kayak gimana dari mentor-mentor yang lo temuin tadi. Iya. Ya setuju menarik sih, Bay. Oke, Bay, gue punya pertanyaan lagi. Lo
ada nggak sih sebetulnya common misperception yang orang punya tentang marketing yang pengen lu clarify? Karena di sini mungkin lagi banyak juga yang tertarik sama marketing dan ini waktu buat lu membantu mencerahkan halayak ramai. Banyak nih. Nah, sebagian sebenarnya udah kebahas dikit tadi. Jadi gue gak akan bahas terlalu panjang. Satu, marketing itu ROI-nya nggak jelas. Susah untuk ngejustify ROI buat investment yang ditaruh di marketing. Gitu kan. Karena yang tadi gue bilang kan, mungkin orang tahu marketing itu cuma ATL doang kebanyakan, yang paling banyak consume budget kan. Naruh di billboard, bikin ads, TV placement atau YouTube placement, itu kan gayanya bisa digital marketing, itu kan ratusan juta sampai miliaran biasanya kan kalau lo mau efektif. Tapi habis itu returnnya ke bisnis berapa gitu kan? Oh ternyata kecil. Nah jawabannya yang tadi gue sempat share kan. Ya sebenarnya bisa dijawab dari gimana caranya lo bisa locate ini orang pernah engage sama lo di mana aja. Yang organik juga harus dihitung, nggak cuman yang directly converted dari situ doang. Sama consideration time frame buat ngitung sebenarnya campaign effectiveness lu nggak cuma di waktu periode pendek itu doang untuk campaignnya live, tapi panjang. Jadi ROI marketing itu sebenarnya bisa kok nggak negatif, bisa ROI positif dengan cara menjustify semua data dan angka tadi dan ngasih education ke your direct superior, your key stakeholders kalau ini loh cara lo untuk membenarkan persepsi lo tentang effort kita di marketing. Gue rasa banyak marketer yang harus bisa lebih berani lagi karena gue juga pernah menghadapi itu dulu. Jadi dipojokin kayak gitu ya kita juga bingung ya jawabnya gimana ya, emang susah kan kita nggak direct gitu kan, kita kan paling atas. Nah karena sering dihajar kayak gitu mau nggak mau jadinya sekarang gue mempersiapkan nggak cuma diri gue tapi tim gue harus terbiasa untuk fight back. Kita harus educate. Itu bukan berarti orang itu kayak nge-challenge karena ngerasa marketing tuh nggak bagus, tapi mungkin karena belum tahu dan kita harus bisa bikin dia lebih tahu. Lebih ke ROI. Yang kedua mungkin lebih ke semua orang bisa marketing. Emang bener, itu nggak salah. Tapi kalau lo di dalam organisasi tuh mungkin impact-nya adalah kan nggak semua orang bisa produk atau engineering. Jadi kalau lo punya suatu breakthrough project, begitu itu sesuatu yang teknikal kayak product engineering atau misalkan kayak finance maneuver atau apalah, atau bahkan operational, nggak akan banyak yang berkomentar karena kan wah ini bukan ranah gue nih, kayaknya dia yang udah ahlinya deh. Paling orang komennya lebih ke yang basic-basic aja gitu, ataupun kalau yang lumayan teknikal nggak terlalu teknikal yang dia bisa gitu. Sementara marketing itu kan emang pada dasarnya semua orang bisa jadi marketer. Nggak mesti dia background-nya dari sekolah bisnis atau marketing, semua juga bisa gitu kan. Bahkan engineer sama product person tuh bisa jadi marketer, tapi kalau dibalik nggak bisa. Itu mungkin disadvantage-nya role marketing ya. Kita less technical ke arah sana gitu. Nah, itu membuat lo jadinya begitu lo present your idea, your campaign, your plan, bakal banyak yang intervensi karena merasa mereka juga ngerti marketing. Kenapa kayak gini, kan sebenarnya yang bagus kayak gini gitu. Nah, padahal sebenarnya memang banyak yang bisa marketing, tapi yang bisa melakukan best practice marketing dengan benar itu nggak banyak. Karena marketing itu nggak semudah itu, apalagi B2B marketing. Jadi emang lo nggak mau harus menguasai tadi persuasive skill lo untuk nyampein sesuatu, lo ngasih analytical background juga untuk ngasih tahu gue udah pernah ngelakuin ini loh yang lu bilang, bukan berarti gue nolak karena gak bagus, tapi kalau kita coba kesini emang gak cocok nih sama audiensnya. Jadi kayak lu bener-bener harus bisa lagi-lagi nge-educate gitu loh, manage expectation bahwa kita gak bisa ngiyain semua yang orang lain pikir ini keren nih, ini bagus nih gitu. Karena yang paling penting sekarang what works for our audience kan, bukan apa yang kelihatannya keren yang marketing harus lakuin gitu. Yang ketiga dan yang terakhir paling marketing tuh sering ketuker sama sales. Oke, gimana tuh? Jadi ambil contoh yang paling simple aja. Misalkan kalau gue naik gokar, kan suka ditanya tuh, kerjanya apa mas gitu kan? Oh saya marketing nih. Oh jualan ya gitu. Gue juga salah gitu kan. Tapi dan bukan berarti gue juga nggak pengen di-associate sama sales, tapi marketing sama sales tuh berbeda. Cuman sering banget dianggapnya kayak
misalkan lo mau beli rumah developer, ini marketing galerinya nih, ini orang marketingnya, padahal itu orang sales bukan marketing gitu kan. Masih banyak persepsi bahwa marketing itu sales, padahal sales dan marketing itu beda. Karena marketing itu lebih ke lead generation. Jadi dia menciptakan prospek untuk di-convert sama sales. Jadi sales itu emang fokusnya jualan, hard sell. Marketing itu indirect tadi, soft sell. Jadi kita harus bisa gak cuma kenalin produknya, ngasih tahu bahwa produk ini bagus buat lo, tapi ada porsi edukasinya juga. Kebutuhan lo apa, terus kira-kira solusinya apa. Nah, ini adalah salah satu produk yang relevan untuk menjawab itu gitu. Kalau sales kan udah dibentuk dari marketing dulu nih, orang-orangnya gitu kan. Kemudian dia fokus untuk nge-convert. Gitu sih. Satu pertanyaan serius yang terakhir. Sebelum gue ada pertanyaan yang lebih santai. Pesan-pesan lo apa nih buat orang-orang yang lagi sekarang lagi mulai berkarir atau mau mulai karir di dunia marketing gitu, kayak lo ada pesan buat mereka nggak? Paling satu pesan gue tuh listen more to your audience. In this case, ini multitafsir ya. Audience lo tuh nggak cuma audience target market lo, tapi itu kan audience lo di eksternal kan. Audience internal lo ya your user, your superior maksudnya, your key stakeholders, your team member, itu juga audience lo. Jadi lo harus bisa membedakan saat lo membawa produk lo ke target market sama saat lo membawa apa yang lo kerjain buat target market itu ke audience yang beda-beda. Informasi apa yang harus lo share ke audience yang beda-beda tadi. Karena lo ke target market lo aja bisa bikin segmented approach, komunikasinya beda-beda. Ya lo harus bisa ngelakuin itu juga di internal company lo. Saat lo ketemu sama higher ups banget, gak usah terlalu banyak lo share. Sebagai marketer lo harus tahu pointers yang paling penting apa, karena dia gak punya waktu banyak. Saat lo ketemu direct user lo, mungkin dia perlu lebih detail gitu kan. Saat lo ketemu sama team member lo, mungkin dia butuhnya instruction, beda lagi. Jadi kayak sebagai marketer yang harusnya lo tahu cara ngomong ke segmen yang beda-beda target market lo, harusnya lo apply yang sama di dalam company lo. Untuk lo interact sama orang-orang yang ada di dalam situ gitu kan. Karena yang gue temuin sekarang kebanyakan pas di dalam ya dia anggap semuanya sama. Jadi ya approach-nya sama semua. Jadi gak kebayin sama orang yang beda-beda. Padahal kalau customer lo gituin juga kan conversion lo jelek kan. Lo cuma bikin satu campaign. Ini keluar lo bisa, masa ke dalam lo gak bisa gitu. Jadi audience lo beda. Ini STP ya? STP ya, segmentation, targeting, positioning. Kemudian kan tadi listen more to your audience, audience-nya beda-beda. Listen more-nya juga bukan sekedar listen doang. Listen as in kita ngobrol kan itu listen. Tapi yang dimaksud listen juga lo dengerin pattern-nya, atau lo sebenarnya lihat sih ya. Lo ngelihat trennya, lo ngedenger sebenarnya angkanya kenapa bergeser, angkanya kenapa berubah. Be more critical about it. Kenapa kok dulu kita bikin keputusan buat nembak comms kita lewat email misalnya. Paling efektif tuh di hari Selasa jam 2 siang. For some reason itu paling tinggi engagement-nya. Jangan berhenti di situ, karena tiap bulan bisa jadi itu ya geser terus. Itu listen more-nya gitu. Jangan lu cepet puas, gue udah tahu nih jawabannya hari Selasa jam 2 gitu. Tapi bulan depan bisa jadi karena lu udah terlalu sering nembak sesuatu hari Selasa jam 2, dia udah gak mau buka lagi. Saturated ya. Jadi lu harus tetap berubah. Karena marketing itu gak pernah pasti. Jadi bisa jadi best time for you to engage with your audience akan selalu bergeser. Dan lo harus ngeliatin movementnya terus. Itu listen more sih. Antara lo ngeliat datanya, dengerin datanya, atau lo udah ngobrol langsung ke audience-nya. Karena itu lo paling penting dan jarang dia dilakuin gitu kan. Atau juga misalnya kayak lo ngobrol sama audience lo atau bikin riset. Jangan cuma stop di pertanyaan yang harafiah aja gitu, yang standar. Kayak contoh nih ya. Misalkan gue lagi pengen tahu sebenarnya channel apa yang masih relevan buat gue tap in ke our audience. Kayak contohnya gini, dulu sebelum lo convert pakai Moka, lo sebenarnya dengerin apa aja sih? Atau lo sebenarnya lihat apa aja sih? Lo masih dengerin radio nggak sih? Lo masih nonton TV nggak sih? Kalau billboard lo lewat sebagai business owner, kan belum tentu dia waktunya banyak. Billboard tuh lo masih suka aware gak sih itu billboard apaan? Biasanya kan pertanyaannya cuma sampai situ kan. Kayak, oh ternyata radio udah gak banyak yang denger, TV lebih gak ada yang nonton lagi udah pada YouTube. Billboard kadang-kadang dilihat,
koran sama majalah udah nggak pernah, tapi digital news dibaca gitu. Oh yaudah berarti kita placementnya di yang tadi bagus gitu. That's it. Padahal lu udah capek-capek ngumpulin orang yang bagus buat jadi sampel lu, nyediain waktunya buat mereka nemu jadwal yang pas sama lu susah. Untuk lu nemu momen itu lagi bakal challenging banget. Sayang banget kalau nggak diekstrak. Lu bisa nanya lebih dalam. Contoh, lu masih denger radio gak sih? Kadang-kadang gak sih? Radio apa? Gue dengernya Prambors, Jak FM sama apa? Jam berapa? Yang penyiarnya siapa? Jadi lu harus probe sedalam itu sebagai ya itu kan trade consultant kan. Jadi mau nggak mau sebagai marketer lu jadi tahu, oke, gue nggak cuman akan placement di radio, tapi gue tahu radio yang mana dan segmennya siapa. Benar. Jam berapa? Atau kayak contoh, lu kalau billboard masih suka lihat gak sih? Masih. Di daerah mana yang biasanya lu suka lihat? Oh, karena daerah itu sering macet dan ada lampu merahnya perempatan. Oh yaudah, gue cari yang kayak begitu juga. Lu dengerin podcast gak sih? Podcastnya siapa gitu. Terus biasanya lu podcastnya dengerin jam berapa gitu. Jadi lu bisa tahu kapan lu harus nembak ads. Lu kalau mau naruh di podcast lu jadi tahu, bukan sekedar tahu yang penting podcast, tapi sampai ini podcast lu Gita Wirjawan apa Deddy Corbuzier nih gitu. Jadi dari situ lu juga bisa nyari yang similar gitu. I see. Kadang sebenarnya itu something yang simple dan lu bisa kerjain sekaligus. Tapi orang suka lupa, apalagi yang masih baru gitu kan. Kayak yang penting gue nanya textbooknya kayak begini nih, udah ketemu nih jawabannya. Tapi untuk lu tahu lebih dalam, lu harus ngumpulin orang lagi atau bahkan gak kepikiran, jadi nebak-nebak gitu. Dan benar. Itu yang traits yang paling penting sih, listen more to your audience as a marketer. Daripada kebanyakan ngomong dan ngasih tahu tentang brand lu. Iya sih. Nah, mungkin cari cara buat dapet informasi itu scalable juga ya, misalnya kayak survei kayak apa. Jadi kayak kita juga bisa justify size-nya gitu nggak sih? Bener. Iya, mungkin gue mau nambahin satu lagi, gue nggak tahu. Gue mau nanya juga lu setuju apa nggak? Tapi creativity juga sekarang penting banget nggak sih? Kayak tadi lu bilang kan kayak, lo nggak bisa langsung ngelihat kayak dari data, jam 2 itu yang paling penting, yang paling tinggi, terus kayak ya udah jam 2 terus gitu. Padahal itu sebetulnya kan analytical juga ya, lumayan gitu, udah bisa analytical. Cuman kalau nggak ada creativity lagi, kayak kita nggak bisa mikir out of the box gitu loh. Jadi dan sekarang udah crowded banget nih si marketing brand ini dengan konten-konten. Jadi si creativity itu juga salah satu yang penting gitu. Menurut lu gimana? Setuju banget. Karena sekarang bagusnya banyak marketer, walaupun kebanyakan sekarang B2C marketer ya. Gue jujur langka banget nyari B2B marketer. Tapi kebanyakan B2C marketer tuh udah jadi lebih jago, lebih kreatif dibanding zaman dulu. Which is good. As a marketer di industri ini gue sangat bangga gitu. Di Indonesia banyak profesional yang jago sekarang. Bahkan siapapun bisa jadi marketer, bikin konten gitu kan. Itu kan juga marketing. Tapi artinya berarti lo berebut attention dari audiens yang sama. Artinya kalau lo gitu-gitu doang, ya nggak akan dilihat konten lo karena boring. Jadi lo bersaing dengan orang yang lebih banyak orang kreatif, lebih banyak orang jago, lo harus lebih kreatif lagi. Itu gak gampang kan. Jadi yang tadi gue bilang, listen more, ngeliat datanya, ngeliat patternnya, itu cuman modalnya doang. Kalau lo nge-translate itu jadi sesuatu yang B aja gitu kan, ujung-ujungnya tetap gak ke-recall. Jadi gue gak boleh, tetap harus punya that creative juice untuk bisa stand out. Caranya gimana? Ya caranya misalkan kayak tadi kan listen more, lo jadi tahu, podcastnya ini, billboardnya itu, radionya ini. Lo lihat brand lain kalau taruh di situ kayak gimana, kan sekarang lo udah tahu nih. Kalau lo nggak tahu sampai level itu kan, lo cuma tahu kayaknya radio deh. Tapi terlalu banyak yang lo compare kan. Radio itu banyak, channelnya yang mana, brand yang taruh di radio itu banyak banget, beda-beda. Tapi kalau lo tahu sampai radio X yang jam pagi, yang segmennya ini, yang naruh di situ brand ABC doang, terus mereka ngelakuinnya ini, berarti kalau gue bikinnya agak lebih ada gimmicknya bisa lebih ke-recall gitu sih. Jadi emang lu tetap harus bungkus itu dengan kreatif. Yes. Wah, menarik. Oke, udah habis pertanyaan serius gue nih. Seru banget sih. Mungkin gue kayak ada satu pertanyaan penutup sebelum kita udahan. Jadi kan ya lo punya banyak ilmu dan belajar di marketing ini.
ada nggak sih manfaat buat kehidupan personal lo, kayak apa yang lo apply, apa yang lo lakukan di luar jam kerja dan ya mungkin lo juga udah punya keluarga, di keluarga lo gimana, boleh cerita nggak sih? Paling kalau ke istri sih pas awal-awal pandemi gue bikin podcast, tapi gak yang kayak serius inilah, cuman podcast di Spotify doang. Dan viewers listenernya juga nggak yang banyak gitu. Cuman somehow seneng banget nge-marketingin project istri gitu, karena sebenarnya gue bener-bener balik layar. Jadi emang itu passion istri gue buat ngobrol sama orang, ngasih edukasi tentang apapun, parenting lah, jadi young adults gitu, new mom gitu-gitu. Kebetulan istri kan temennya lebih variatif daripada gue gitu kan. Jadi backgroundnya beda-beda, dan gue ibaratnya nge-handle ya marketingnya gitu, nge-orbitin itu gitu kan. Dan mungkin yang ngedesain, ngarahin orang buat ngeditnya, ngedesain promotional materialnya gitu. Dan itu menurut gue another form of marketing in family life lah, karena at the end of the day itu kan bentuk dari edukasi kan, tentang suatu visinya orang ke orang lain gitu. Cuman sekarang udah nggak begitu jalan karena udah nggak terlalu pandemi kan, sekarang udah rada balik ke normal, jadi nggak begitu nemu waktunya. Kalau ke anak paling ini sih mungkin karena dulu orang tua gue kan dua-duanya kerja, jadi gue cenderung jarang punya waktu banyak sama orang tua gue, lebih banyak ke mbak gue paling dulu gitu kan. Jadi gue jarang tuh kayak diceritain apa, which nggak apa-apa gitu kan, jadi membuat gue mandiri. Tapi sekalinya ada waktu pasti orang tua gue ada buat gue gitu. Cuman gue pengen anak gue punya waktu lebih banyak sama gue mumpung gue lagi bisa nih gitu kan, hopefully bisa terus ke depannya. Jadi ya paling enggak kalau malam tuh gue spend waktu untuk nyeritain, ada bedtime story lah, buku-buku. Jadi anak gue punya buku tuh banyak banget. Kadang gue kalau lembur, anak gue tuh udah ngetok-ngetok ruang kerja gue karena dia mau tidur tapi mau diceritain dulu. Nah jadinya kan Gemes. lo mau nggak mau mengajarkan persuasiveness lagi kan, present story gitu kan. Itu yang membuat gue, kalau gue perhatiin, anak gue tuh lebih outspoken lagi dibanding gue dan istri gue. Dia tuh di sekolah udah jadi kayak ketua kelas gitu. Dan dia jauh lebih kayak di acara keluarga yang gede tuh lebih nyaman jadi pusat perhatian, lebih nyaman nge-present something, nge-convey her idea, padahal masih umur 3 tahun gitu. Atau ngasih tahu ke orang dia suka Peppa Pig dan kenapa dia suka Peppa Pig misalnya gitu. Karena udah terbiasa menemukan safe space, waktu gue ceritain ke dia, gue nanya ke dia juga kenapa dia suka, dia juga bisa nyampein ke gue gitu kan. Jadi beneran nyediain waktu lebih supaya dia terbiasa untuk tukar pikiran dari kecil dan ngasih tahu value dari apa yang dia suka gitu, dan nyaman ke orang lain gitu. Dan itu kan indirect kan, maksudnya gue juga nggak expect atau nggak berambisi untuk anak gue harus jadi kelihatan apa gitu. Tapi turns out ternyata tanpa disengaja dia jadi nyaman untuk ngedeliver idenya dia keluar. Bahkan kalau dia disuruh nyanyi atau disuruh present tentang sesuatu yang dia suka tadi, ya dia jadinya udah lebih terbiasa karena udah dibiasain gitu. Jadi gue pengen sih ke depan ya dia harusnya jadi lebih hebat dari gue atau istri gue lah gitu. Kalau gue lihat so far, hopefully on the right track lah. Karena gue umur gue 3 tahun kayaknya gue belum berani untuk ngomong sesuatu di depan publik. Luar biasa sih. Itu sesimpel dari cerita malam sebelum tidur ya. Benar. Tapi lo bawainnya bukan cuma baca doang gitu ya, tapi benar-benar harus put your soul in that story gitu. Jadi dia juga kayak ngerti ekspresi kayak gitu. Oh iya. Itu bener sih. Kadang-kadang kan kayak udah ngantuk, udah capek, udah dibaca aja teksnya gitu kan. Kadang-kadang teksnya bahasa Inggris terus lu nggak artiin, anak lu belum gitu ngerti gitu kan. Iya bener. Dia juga nggak ngerti apa yang lu bilang, misalkan kayak gitu kan. Iya. Tadi podcastnya apa BTW? Nama podcastnya? Podcastnya namanya Talk to Her. Istri gue namanya Herina. Jadi Talk to Herina sebenarnya. Talk to Her Podcast. Ada di Spotify, ada di Instagram, tapi base-nya masih kecil kok. Jadi kalau lu dengerin ya coba aja, ada beberapa topik yang menarik juga, dari K-pop, ada tentang KPR, ada macam-macam. Tuh, check it out guys. Talk to Her. Talk to Her Podcast. Mantap. Bye. Itu kayaknya kita udah harus menyelesaikan podcast ini karena udah ilmunya kebanyakan, ntar pusing ya.
harus di apa namanya diendapin dulu biar makin masuk lagi nih ke otaknya. Oke lah, thank you banget Bay buat kesempatannya udah mau sharing di podcast Level Up Podcast Fokraft. It's been an honor kayak bisa nge-host bintang tamu dari orang yang udah berpengalaman di marketing kayak lo. Moga-moga informasi yang ada di sini bisa diterima dan bisa diaplikasiin, sangat bermanfaat mudah-mudahan untuk audiens yang lagi nonton. Gitu. Mungkin ada pesan terakhir? Iya, likewise sih kalau dari gue, it's been my pleasure juga buat ngisi Level Up podcastnya Fokraft. Jadi thank you Gaga, thank you Fokraft juga buat kesempatannya. It's been my honor as well buat bagi-bagi knowledge gitu ya. Gue juga masih belajar nih, belum 10 tahun juga experience gue. Jadi sama-sama lah, masih pada belajar juga semuanya. Paling pesan-pesan gue buat yang baru mau jadi marketer, jangan takut karena marketing bukan cuma function, supporting function. Lo bisa jadi critical part of whatever company that you're going to on board gitu. Jadi marketing bisa punya influence yang besar. Dan buat current marketer, don't forget listen more to your audience more than you spend to talk about your brand. Sip, mantap. Oke, bye. Sampai ketemu lain waktu. Ya, thank you guys, thank you. Thank you for